Chapter 951. Emas Ebony. Hanli duduk di sudut aula yang sunyi dan dengan acuh tak acuh melirik seorang pria paruh baya mengenakan jubah hitam yang berdiri di depan 300 meter jauhnya. Dia memegang kristal kuning samar dan memberikan pengenalan sederhana pada item itu. Kristal kunyit ditemukan di gurun luas Nanjiang Barat. Ini adalah sesuatu yang hanya dapat ditemukan 1 kilometer jauhnya di dalam pasir. Ini adalah bahan yang sangat kuat dan luar biasa dalam menciptakan harta sihir atribut bumi karena mengandung sejumlah besar ki spiritual atribut bumi, menjadikannya bahan yang luar biasa dalam menciptakan harta sihir atribut bumi. Tawaran minimum untuk item ini adalah 8.000 batu roh. Setiap tawaran yang meningkat harus setidaknya 1.000 batu roh. Pria itu berbicara dengan jelas dan tidak berusaha berlebihan untuk menunjukkan barang itu. Tentu saja, konduktor lelang memiliki kultivasi Naschen Sol, dan di bawah pengamatan cermat Hanli, dia menemukan bahwa dia berada di puncak tahap Naschen Sol, memiliki kultivasi terbesar di aula. Mempertimbangkan bahwa dia memiliki audiensi dari beberapa ratus pembudidaya kelas yang sama, tekanan luar biasa dari indera spiritual gabungan mereka akan cukup untuk membius setiap pembudidaya tingkat rendah. Dengan dia memimpin pelelangan, tidak ada yang berani menimbulkan masalah. Adapun kristal kunyit, meskipun itu adalah bahan yang bagus untuk menyempurnakan teknik atribut bumi, hanya sedikit yang menawarnya. Akhirnya, itu diakuisisi oleh seorang kultivator tanpa nama untuk 12.000 batu roh. Item berikut, mereka diperlakukan dengan hanya sedikit minat. Hanli menyaksikan ini saat dia duduk kembali di kursinya dengan acuh tak acuh. Karena pelelangan akan berlangsung selama beberapa hari, barang-barang yang akan dipajang untuk hari pertama tidak akan terlalu bagus. Meskipun bahan-bahan ini cukup langka untuk menarik minat dari para pembudidaya Naschen Sol yang benar-benar membutuhkannya, mereka hanya ada di sana untuk mengambil waktu sampai cukup banyak pembudidaya berkumpul di pelelangan. Beberapa barang bagus akan dibawa keluar pada akhirnya untuk penonton yang tertarik untuk lelang hari berikutnya, dan barang-barang ini akan menjadi tempat perang penawaran akan berlangsung. Dengan pemikiran itu, Hanli tidak terlalu memperhatikan dan dengan malas mengamati banyak pembudidaya Naschen Sol lainnya di aula. Meskipun ini adalah sebagian kecil dari pembudidaya puncak di Jin Besar, mereka mewakili berbagai kekuatan dan faksi kekaisaran. Tapi yang paling menarik perhatiannya adalah 3 biksu Buddha besar dengan dahi mengkilap duduk di aula. Salah satu biarawan agak kurus, sementara yang lain agak gemuk, dan yang ketiga memiliki penampilan yang ramah dan rambut wajah putih panjang. Ketiganya mengenakan jubah Buddha abu-abu dan menundukkan kepala. Karena ini adalah pertama kalinya Hanli melihat pembudidaya tingkat tinggi dari Sekte Buddha, dia memandang mereka cukup lama. Yang duduk di tengah adalah yang tertua di antara mereka dan bertemu pandang dengannya. Meskipun tampak hangat dan damai, Hanli tidak bisa menahan perasaan hatinya bergetar saat melihatnya. Biksu tua itu tampak cukup tajam. Tidak mengherankan mengingat sekte-sekte Buddhis menyaingi sekte Taois dan Konfusianisme di Jin Besar. Karena Hanli tidak mau secara tidak sengaja membangkitkan permusuhan, dia segera menarik indera spiritualnya dan mempertahankan penampilan yang keren. Setelah biksu tua melihat Hanli, dia mempertahankan sikap tenang aslinya dan mengembalikan perhatiannya ke tempat lain. Selain biksu Buddha, ada beberapa pembudidaya lain yang menurutnya aneh. Dia mulai mencocokkan para pembudidaya ini dengan informasi yang dia peroleh sebelumnya tentang berbagai kekuatan di Jin Besar ke wajah mereka. Mungkin ada gunanya mengenali karakter-karakter ini di kemudian hari, pikir Hanli. Waktu perlahan berlalu saat masing-masing barang dilelang. Seperti yang dia duga, item yang lebih langka baru mulai muncul menjelang akhir, menyebabkan kelompok pembudidaya yang tidak tertarik bergerak. Suasana di aula tumbuh kuat karena persaingan untuk harta yang berturut-turut ini sangat sengit, dengan tawaran mencapai harga yang mencengangkan. Lagi pula, jika pembudidaya tahap Naschen Sol melewatkan kesempatan ini untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan, mereka mungkin tidak memiliki yang lain. Sepotong emas eboni seberat 2 kilogram, bahan penyempurnaan alat yang langka.
Tawaran awal adalah 30.000 batu roh. Setiap tawaran harus menaikkan harga setidaknya 2.000 batu roh. Konduktor lelang memberikan deskripsi sederhana tentang bahan yang sangat langka ini dan mengungkapkannya di piring batu giok. Itu adalah gumpalan logam hitam pekat yang samar-samar bersinar dengan cahaya keemasan. Ketika Hanli mendengar ini, tubuhnya menjadi tegang dan kilatan berkedip dari matanya. Dia membutuhkan ebony gold dan telah mencari cukup lama. Dia tidak menyangka akan menemukannya begitu cepat. 36.000, 40.000, 45.000 batu roh. Karena ebony gold agak terkenal, beberapa tawaran tinggi diteriakkan sebelum Hanli dapat menempatkan tawarannya sendiri. Dia hanya bisa mengerutkan kening dan dengan tenang mengajukan tawarannya sendiri. Karena dia bertekad untuk menang, dia memutuskan untuk menunggu sampai dia bisa bersaing dengan penawar tertinggi. Ketika seorang kultivator yang tidak dikenal menawar harga tertinggi untuk 60.000 batu roh, kompetisi itu tiba-tiba berhenti. Hanli kemudian menunjuk ke lencana gioknya. Setelah cahaya memancar darinya, dia berteriak, 65.000, 67.000 batu roh. Sementara orang lain tampaknya benar-benar menginginkan item ini, dia ragu-ragu untuk melanjutkan. 70.000, Hanli berteriak. Kali ini, penawar lainnya terdiam. Meskipun ebony gold langka, dia memutuskan untuk menyerah pada item dengan harga tinggi. Ketika Hanli melihat ini, dia tersenyum. Kondektur lelang merasa cukup puas melihat barang yang ditawar dengan harga setinggi itu. Saat dia berpikir untuk meminta kerumunan 3 kali untuk memastikan bahwa tidak ada yang akan menawar lebih tinggi, sebuah suara dingin terdengar, 75.000 batu roh. Hanli dan konduktor lelang tercengang ketika mereka mendengar ini, dan para pembudidaya lainnya semua terkejut. Hanli dengan cepat mendapatkan kembali pikirannya dan berteriak, 80.000, 82. Suara itu dengan tenang menaikkan tawaran. Dia tampaknya membutuhkan barang itu seperti yang dilakukan Hanli. Dengan ini diucapkan, para peserta di aula tidak bisa tidak melihat ke arah lelaki tua itu. Namun, mereka melihat seorang kultivator tertutup kabut hitam redup duduk di belakang. Sementara penampilan aslinya disembunyikan, mereka cukup bisa melihat untuk mengetahui bahwa dia adalah seorang lelaki tua. Hanli bingung dengan persaingan orang tua itu, tapi dia tidak punya pikiran untuk terus membuang waktu bersamanya. Dengan hati cemberut, dia meneriakkan harganya. 120.000 batu roh. Ketika ini diucapkan, semua pembudidaya lain yang hadir bingung. Jumlah batu roh ini dapat dengan mudah membeli harta karun kuno yang layak, jauh melebihi harga biasa ebony gold. Keributan dimulai dan banyak pembudidaya tidak bisa membantu tetapi melihat Hanli. Namun, dia telah mengubah penampilannya menjadi seorang kultivator dengan kulit pucat. Wajar jika tidak ada yang bisa mengenalinya. Hanli tidak memperhatikan tatapan mereka. Sebaliknya, dia memusatkan perhatiannya pada apa yang akan dilakukan oposisi selanjutnya. Orang tua itu jelas heran ketika dia mendengar harga yang besar ini. Jika dia menghabiskan lebih banyak batu roh, dia tidak yakin dia akan dapat memperoleh bahan yang lebih penting lagi yang akan datang dan akan terbukti membawa malapetaka. Dari harga tinggi yang dinaikkan lawannya, dia jelas tidak akan melepaskan item itu tanpa perlawanan. Dengan pemikiran itu, lelaki tua itu tidak lagi memperebutkan item tersebut dan akhirnya dimenangkan oleh Hanli. Namun, pertandingan penawaran ini telah menarik banyak perhatian pada keduanya. Setelah itu, tidak ada lagi yang menarik perhatian Hanli dan dia hanya beristirahat di kursinya setelah memperoleh ebony gold. Ketika orang tua itu melihat bahan yang lebih langka, Virepart Sen, dia melawan sekelompok besar pembudidaya sebelum akhirnya memperolehnya untuk lebih dari 200.000 batu roh. Meskipun pengeluarannya cukup menarik, itu tidak berarti bahwa lelaki tua itu telah menghabiskan paling banyak batu roh dalam pelelangan. Pada akhirnya, harta karun kuno bermutu tinggi, obat-obatan budidaya, dan barang langka lainnya semuanya terjual 300.000 batu roh dan lebih banyak lagi. Namun,
Menghabiskan 200.000 batu roh dari bahan pemurnian belaka agak di luar kebiasaan. Dengan hari pertama pelelangan selesai, Hanli pergi bersama kerumunan pembudidaya. Kelompok dari sekte pengayakan Yin tidak lagi berada di pintu masuk pasar seolah-olah mereka telah memberinya. Dia tersenyum melihat ini dan dengan tenang kembali ke biara Taois. Adapun pria misterius yang diselimuti ki hitam, dia menyelinap pergi ke rumah biasa-biasa saja di ibu kota Jin. Orang tua yang mengenakan topi hitam dari klan Ye ada di sana menunggunya. Dia segera menyerahkan Firepart San kepadanya tanpa sepatah kata pun. Orang tua itu tersenyum setelah menerimanya dan berkata, "Saya sudah tahu tentang Ebony Gold. Terima kasih atas usaha Anda rekan Daoi Gao. Saya tidak menyangka bahwa orang lain akan membayar harga setinggi itu, atau saya akan menyerahkan lebih banyak batu roh. Untungnya, seseorang akan menjual Ebony Gold di lelang bawah tanah dalam beberapa hari. Saya sudah bertanya-tanya untuk apa itu diperdagangkan dan saya sudah menyiapkannya untuk Anda. Ketika saatnya tiba, saya harus merepotkan Anda untuk melakukan perjalanan lain." Taois Gao tertawa kering dan menjawab, "Saudara Yunyi telah memberi saya lebih dari cukup batu roh, tetapi saya khawatir saya tidak akan dapat memperoleh Firepart Sen. Itu adalah sesuatu yang tidak terduga. Tentu saja, saya akan menuju ke pelelangan bawah tanah dalam beberapa hari. Dengan rekan Daoi Gao yang menangani masalah, saya diyakinkan. Saya telah menyiapkan pil obat untuk perdagangan. Ketika masalah selesai, saya akan memberi Anda beberapa lagi sebagai hadiah." Yunyi mengangguk puas dan menyerahkan kotak giok. "Ya, karena Anda menepati janji Anda, saya akan berusaha untuk melakukan yang terbaik." Pak Tua Gao dengan senang hati memeriksa pil di dalam kotak dan mengangguk juga. Kemudian, dia mengambil kantong penyimpanan batu roh dari lelaki tua itu serta slip giok yang merinci barang-barang yang akan dibeli di pelelangan pada hari berikutnya sebelum berangkat. Chapter 952. Cermin Clear Sound. Ketika Yunyi melihat Pak Tua Gao meninggalkan gedung, senyumnya menghilang. Yunyi juga telah bertemu dengan dua pembudidaya formasi inti gelandangan setelah malam tiba. Mereka berdua menukar beberapa bahan untuk hadiah dan pergi dengan gembira. Pada hari-hari berikutnya, Hanli tiba di Aula 9 Cakrawala di pagi hari untuk berpartisipasi dalam pelelangan besar. Karena dia dapat menemukan sesuatu yang dia inginkan pada hari pertama, Hanli cukup berharap untuk menemukan lebih banyak lagi. Seperti yang dikatakan Pak Tua Fu, tidak ada barang langka lainnya yang diinginkan Hanli, selain dari barang-barang Tensem yang dilelang di penghujung hari. Dan dari jumlah tersebut, mayoritas dari mereka adalah harta sihir yang lengkap. Tampaknya kemunculan Ebony Gold hanyalah sebuah keberuntungan. Namun, Hanli saat ini tidak menghadiri pelelangan besar, melainkan mencari informasi tentang pelelangan bawah tanah. Menurut informasi yang dia peroleh, beberapa hari pertama di bawah tanah dan lelang besar kurang lebih sama, terlepas dari penekanan khusus pada bahan dao iblis. Tetapi ketika hari terakhir tiba, akan ada pameran dagang yang ditargetkan untuk pembudidaya tingkat jiwa yang baru lahir. Di masa lalu, barang langka sering muncul di sana. Sangat mungkin disitulah dia akan menemukan bahan yang dia cari. Tidak ada yang bisa bergabung, hanya kultivator yang terkait dengan Devil Dao atau yang direkomendasikan yang dapat berpartisipasi. Dengan mengetahui hal itu, Hanli mengalihkan perhatiannya kembali ke pelelangan besar. Beberapa hari telah berlalu dan hari terakhir pelelangan besar telah tiba. Item lain yang dia butuhkan disajikan, sangat membuatnya bersemangat, dan dia berhasil memenangkan item tersebut untuk lebih dari 100.000 batu roh. Tidak lama kemudian, pelelangan besar berakhir. Hanli pergi bersama para pembudidaya lainnya, tetapi dia tidak meninggalkan pasar. Sebaliknya, dia berjalan ke paviliun keberuntungan tersembunyi. Tanpa sepengetahuannya, ini secara kebetulan memungkinkan dia untuk melarikan diri dari bencana untuk saat ini.
Sesepuh sekte pengayakan Yin yang sedang menunggu di pintu masuk pasar beberapa hari yang lalu telah muncul kembali secara tiba-tiba. Kali ini, dengan soaring skis saintes di belakangnya. Saat ini, orang suci sedang mengotak-atik cermin kecil yang berkilauan dengan cahaya perak saat dia melihat para pembudidaya meninggalkan pintu masuk pasar. Dia sesekali melirik ke cermin dan mengerutkan kening saat matanya berkeliaran. Seiring waktu, cahaya perak yang berkelap-kelip dari cermin kecil semakin terang, tetapi orang suci itu tetap diam. Ge Tianhao dan yang lainnya berangsur-angsur menjadi lebih cemberut ketika mereka melihat ini, dan ekspresi mereka akhirnya menjadi tidak sedap dipandang. Segera, dia menghela nafas dan dengan ragu berkata, "Meskipun saya menemukan banyak pembudidaya yang menutupi penampilan mereka menggunakan berbagai teknik ilusi, saya belum melihatnya. Mungkinkah dia tidak ikut serta dalam pelelangan besar? Jika itu masalahnya, beberapa hari terakhir dihabiskan dengan sia-sia." "Tidak mungkin," kata Ge Tianhao, "semua pembudidaya tingkat tinggi yang tiba di ibu kota Jin baru-baru ini seharusnya ikut serta dalam lelang besar. Saya pribadi melihatnya melihat ke Treasury Hall ketika kami pertama kali melihatnya di kota. Niatnya jelas." Orang suci tanpa sadar mengangguk, tetapi ekspresi berat di wajahnya belum hilang. Tetua sekte pengayakan Yin yang bermata tajam bertanya, "Mungkinkah cermin suara jernih tidak sehebat yang dikatakan rumor? Atau karena rekan Dao Lin tidak dapat sepenuhnya menunjukkan kekuatannya karena waktu yang singkat dia menyempurnakannya?" "Itu tidak mungkin." The Scientist menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, cermin suara jernih adalah salah satu dari 7 harta terdalam Taoist Seven Wonder, yang ketenarannya telah menyebar ke seluruh dunia kultivasi. Adapun masalah penyempurnaan, itu adalah harta kuno yang aneh yang hanya perlu beberapa penyempurnaan untuk digunakan sepenuhnya. Beberapa hari seharusnya sudah cukup, mengingat aku bisa melihat melalui penampilan sebenarnya dari para eksentrik ini. Seharusnya hanya ada beberapa teknik ilusi yang tidak bisa dipecahkan yang bisa menghindarinya. Tatapan Ge Tianhao berkedip dan dia merenung, "Jadi seperti itu. Karena kami tidak dapat menemukannya dengan Clear Sound Mirror, dia memiliki beberapa bisnis untuk tetap di pasar atau dia pergi melalui beberapa metode lain." Mengingat ketenaran besar dari Clear Sound Mirror, seharusnya hanya ada beberapa teknik ilusi yang tidak dapat dipecahkan yang dapat menghindarinya. Tidak mungkin dia membudidayakan salah satunya. Adapun kemungkinan lain, pasar dikelilingi oleh formasi Eight Light Peaks yang terkenal. Tidak mungkin baginya untuk diam-diam menerobosnya. Kemungkinan besar dia tetap berada di pasar untuk bisnis lain. Pria tua bermata tajam itu ragu-ragu bertanya, "Apa yang direncanakan rekan Dao Lin?" Orang suci itu mengusulkan, "Kami akan tetap waspada. Jika dia masih di pasar, dia harus pergi lewat sini. Kita juga harus mengirim beberapa murid pintar untuk berjalan-jalan di dalam dan melihat apakah mereka dapat menemukan jejaknya." Ge Tianhao merenung sejenak dan tidak menemukan yang salah dengan sarannya. Kata-kata rekan Taoist Lin masuk akal. "Mari kita tunggu sampai malam. Dia harus muncul saat itu jika dia ada di sana." Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan melepaskan beberapa jimat transmisi suara. Segera, sekelompok murid sekte pengayakan Yin tingkat rendah tiba dan menghilang ke pasar setelah mereka diberi perintah. Sementara para pembudidaya ini bingung karena tidak menemukan jejak Han Li, orang tersebut saat ini bertemu dengan Penatua Wang di pavilion keberuntungan tersembunyi dengan penampilan aslinya. Penatua Wang tahu tentang penunjukan Han Li dengan Pak Tua Fu, tapi dia tidak memperdulikannya. Sebaliknya, dia secara pribadi menghadiri Han Li di ruang tamu yang terhormat dengan sangat antusias. Han Li dan Penatua Wang mengobrol sebentar, bertukar pengalaman kultivasi mereka. Ketika mereka mendapatkan sesuatu dari percakapan itu, menjadi lebih antusias ketika Pak Tua Fu akhirnya tiba di pavilion keberuntungan tersembunyi. Ketika dia melihat mereka, dia bergabung tanpa rasa hormat sedikit pun. Pertukaran mereka berlangsung sampai matahari terbenam. Mereka kemudian saling memandang sambil tersenyum karena mereka semua mendapat banyak dari pembicaraan itu.
Pak Tua Fu dan Han Li mengucapkan selamat tinggal kepada Penatua Wang dan segera pergi. Kemudian setelah pergi, wajah Han Li menjadi samar dan langsung berubah menjadi wajah asing seorang pembudidaya pucat. Pak Tua Fu awalnya agak terkejut tetapi dia tampaknya tidak keberatan. Sebaliknya, giliran Han Li yang terkejut. Alih-alih keluar dari pintu masuk pasar, Pak Tua Fu membawa Han Li ke gedung terdekat dengan nama Studi Bilas Roh. Ketika Han Li melihat bahwa mereka akan masuk, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Kakak Fu, apakah ini dia?" Studi pembilasan roh adalah bisnis swasta. Pemiliknya telah berteman baik denganku selama bertahun-tahun dan baru-baru ini meletakkan formasi teleportasi di dalamnya. Ini akan membawa kita ke tempat pelelangan bawah tanah diadakan. Saya sudah memberitahu mereka bahwa kami akan datang. Jika saya ingat dengan benar, haruskah ada pembatasan yang mencegah teleportasi di pasar? Ketika Han Li mendengar ini, dia cukup terkejut. Pak Tua Fu terkekeh dan dengan santai menjelaskan, "Jangan khawatir, rekan Taois. Teman lama saya memiliki reputasi yang cukup baik. Dia mengajukan izin terlebih dahulu untuk pengecualian sementara. Formasi teleportasi ini hanya akan ada selama beberapa bulan dan jarang orang yang mengetahuinya." Jadi seperti itu, guru spirit Rinses tadi adalah seorang lelaki tua dengan kulit putih. Tingkah dan sikapnya tidak biasa dan memberikan kesan menyegarkan bagi orang-orang yang berbicara dengannya. Dan yang lebih mengejutkan Han Li, orang ini sebenarnya adalah Grandmaster formasi mantra yang terkenal. Sangat disayangkan dia tidak punya waktu untuk melanjutkan pembicaraan karena dia sedang terburu-buru untuk mengambil bagian dalam pameran perdagangan bawah tanah. Mereka menuju ke ruang tersembunyi dan mengambil formasi teleportasi kecil. Sesaat kemudian, keduanya tiba di gua tersembunyi yang biasa-biasa saja. Ketika keduanya pergi dan terbang, Han Li menemukan bahwa mereka berada di dekat gunung di selatan ibu kota Jin. Dinding besar bisa samar-samar terlihat dari kejauhan. Sedikit setelah Han Li mengambil formasi teleportasi, Ge Tianhao melihat ke langit dan merenung sejenak sebelum dia berkata, "Rekan Taois Lin, pameran perdagangan bawah tanah akan segera dimulai. Ada banyak item yang akan muncul dan terbukti sangat berguna untuk kultivasi saya. Sekarang hari sudah gelap dan para murid juga tidak menemukan jejaknya di pasar. Mungkin kami membuat kesalahan dalam menilai lokasinya. Karena orang ini cukup licik, mungkin saja dia tidak datang. Akan lebih baik bagi rekan Daoi untuk bergabung dalam pameran perdagangan ini karena Anda telah melewatkan pelelangan. Meskipun mungkin saja orang itu ada di sana, Anda pasti akan mendapatkan sesuatu." The Saintes menggigit bibirnya dan melirik ke arah pasar. Kemudian dengan nada enggan, dia berkata, "Sepertinya akan lebih baik untuk mengambil tindakan daripada tetap diam. Baiklah, aku akan menemanimu. Mungkin saya benar-benar akan mendapatkan sesuatu." Segera setelah itu, Ge Tianhao dan yang lainnya mengobrol singkat sebelum meninggalkan dua tetua jiwa baru lahir lainnya untuk menjaga pintu masuk pasar. Kemudian, para tetua yang tersisa dan orang suci bergabung dalam pertemuan perdagangan. Adapun lelaki tua bermata tajam dan satu lagi, mereka punya rencana sendiri dan menggigit cuti mereka. Pada saat itu, sesepuh sekte pengayakan Yin yang telah berkumpul telah berpisah sebelum mereka bisa bertemu dengan Han Li. Chapter 953. Sekte 9 Ketenangan. Tidak lama setelah anggota sekte pengayakan Yin pergi, dua pembudidaya muncul dari gedung terdekat dengan kabur. Ketika keduanya melihat bahwa tidak ada yang tersisa di pintu masuk, mereka dengan sungguh-sungguh berbicara satu sama lain melalui transmisi suara sebelum membuntuti anggota sekte pengayakan Yin keluar dari pasar. Ketika mereka tiba di pintu masuk pasar, keduanya segera berangkat ke arah masing-masing. Salah satu dari mereka mengibarkan bendera kecil dan tubuh mereka menghilang menjadi awan asap ungu, mengejar kelompok Ge Tianhao. Kultivator lainnya melesat melintasi langit ke arah kota kekaisaran. Di dekat gunung tak bernama di dekat ibu kota Jin,
Pak Tua Fu melirik Han Li dengan tatapan ingin tahu dan berkata, "Apakah kamu tidak memiliki sesuatu yang ingin kamu tanyakan?" Setelah teleportasi, Han Li dengan hati-hati melihat sekeliling formasi transportasi dan tidak menemukan apapun yang salah, sangat melegakannya. Dia dengan tenang menjawab, "Apa gunanya? Saya agak bingung mengapa Brother Fu menggunakan formasi transportasi untuk meninggalkan pasar, tetapi saya yakin Anda punya alasan." Tindakan hati-hati Han Li tidak luput dari perhatian Pak Tua Fu, tapi dia tidak marah sedikit pun. Sebaliknya, dia cukup puas dengan sikap kehati-hatiannya. Pak Tua Fu menyipitkan matanya dan kemudian tersenyum misterius. "Sebenarnya, alasanku tidak banyak. Saya hanya memperoleh informasi bahwa ada pembudidaya sekte pengayakan Yin menunggu di pintu masuk pasar. Saya mungkin mengira bahwa rekan Daoi Han tidak ingin melihat mereka, jadi saya memutuskan untuk menggunakan teleportasi untuk menghindari mereka. Saya harap Anda tidak merasa bahwa saya terlalu usil." "Rekan Daoi Fu, apa maksudmu dengan itu?" Hati Han Li bergetar tetapi dia berhasil menjaga sikap tenang. Pak Tua Fu terkekeh, masih mengenakan senyum misteriusnya, dan perlahan berkata, "Tidak perlu khawatir. Jika saya benar-benar ingin menyakiti Anda, saya akan mengatur penyergapan di sini." Ketika saudara Han berdiri di depan aula harta karun, bukankah Anda bentrok dengan Ge Tianhao dan anggota sektenya? Setelah hening sejenak, Han Li menjawab, "Saya tidak menyangka bahwa saudara Fu akan mengetahui hal ini. Tapi kenapa kau membantuku? Saya tidak yakin bahwa Anda akan mengambil risiko menyinggung sekte pengayakan Yin atas penunjukan kami." Pak Tua Fu dengan tenang menyatakan, "Risiko menyinggung sekte pengayakan Yin?" Tampaknya saudara Han tidak mengetahui latar belakang saya. Saya adalah penatua penegakan untuk sekte 9 ketenangan. Kami sudah berselisih dengan sekte pengayakan Yin sejak awal. Saya akan dengan senang hati menghalangi mereka jika ada kesempatan. Padahal, alasan utama aku membantumu adalah karena aku punya permintaan." Ketika Han Li mendengar bahwa dia adalah penatua dari salah satu dari 10 sekte besar Iblis Dao, dia terkejut dan menjadi waspada. "Sekte 9 ketenangan? Sepertinya aku sudah tidak sopan. Saya sudah lama mendengar tentang reputasi besar dari pesanan Anda yang terhormat. Tapi, mengapa sekte sekuat milikmu membutuhkan bantuanku? Ini adalah masalah pribadi jadi saya tidak bisa meminta bantuan mereka," kata Pak Tua Fu sambil tersenyum, "namun, tidak perlu terburu-buru. Setelah pameran dagang selesai, kita bisa mendiskusikan masalah ini lebih lanjut. Ada manfaat yang bisa didapat, tetapi jika Anda tidak menyukai kondisinya, saya tidak akan memaksa Anda untuk setuju." Setelah beberapa pertimbangan, Han Li tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, aku akan menyetujuinya." Karena dia telah menyinggung salah satu dari 10 sekte besar Iblis Dao, akan lebih baik untuk tidak menyinggung yang lain. Karena itu, dia memutuskan untuk memberikan janji kosong dan meninggalkan masalah ini untuk nanti. "Saya melihat saudara Han juga orang yang lugas. Ayo pergi, pameran dagang tidak jauh." Ekspresi bahagia muncul di wajah Pak Tua Fu dan kemudian dia pergi ke kejauhan. Dengan tergesa-gesa, mereka tiba di pegunungan tandus yang jaraknya lebih dari 1000 kilometer dari ibu kota Jin. Mereka mengitari salah satu gunung yang tak terhitung jumlahnya dan menjatuhkan diri di depan tebing batu yang dikotori tanah dan lumut. Itu tidak tampak sedikit pun yang luar biasa. Perhatian Han Li tidak terfokus pada sisi tebing, melainkan sekelilingnya. Dia menemukan bahwa mereka berada di lembah yang dalam. Jika dia tidak dibawa ke sini, dia tidak akan menyadari ada pembudidaya yang ada di daerah itu. Jelas Pak Tua Fu pernah ke sana sebelumnya. Dia dengan santai melambaikan lengan bajunya dan piring kecil seukuran telapak tangan terbang keluar. Itu berkedip dengan cahaya putih dan tenggelam ke dalam batu tanpa jejak. Segera, permukaan tebing mulai bersinar dengan cahaya kuning yang menyilaukan dan tiba-tiba menghilang untuk mengungkapkan sebuah gua besar yang lebarnya lebih dari 30 meter. Ada 2 pembudidaya setengah baya berjubah hijau berdiri di pintu masuk gua. Mereka berdua memiliki kultivasi formasi inti akhir,
dan salah satu dari mereka memegang piring Pak Tua Fu. Yang memegang dis memberi hormat kepada keduanya dan kemudian berbicara dengan nada netral, jadi awalnya Fu senior. Senior lainnya ini tampak asing. Bolehkah saya meminta nama Anda yang terhormat? Pak Tua Fu memelototinya dan dengan belak-belakan berkata, ini rekan Taois Han, seorang kultivator dari luar negeri. Karena saya sudah memberinya rekomendasi, apa yang harus diperiksa? Cepat beri dia identifikasi sehingga kita dapat bergabung dalam pameran dagang. Hehe. Karena senior Fu adalah orang yang merekomendasikannya, tentu saja tidak akan ada masalah. Ini adalah plat identitas tahap Naschen Sol. Jika senior melanggar salah satu aturan pameran perdagangan, kami akan mengambilnya kembali. Piring ini akan memungkinkan Anda untuk mengambil bagian dalam 4 pertemuan perdagangan, meskipun Anda hanya perlu membayar untuk yang pertama. Aturannya mengharuskan Anda membayar 10.000 batu roh untuk piring itu. Kultivator berjubah hijau dengan sopan mengembalikan piring giok kepada Pak Tua Fu dan kemudian mengambil satu untuk Han Li. Ini adalah batu roh. Meskipun Han Li merasa sedikit sakit hati, dia dengan mudah menyerahkan kantong penyimpanan berisi 10.000 batu roh. Setelah menghitung batu roh di dalam tas, pembudidaya berjubah hijau itu tersenyum dan menyerahkan piring dengan nomor 347 tertulis di atasnya. Ini piring gioknya. Tolong jaga itu. Han Li meliriknya dan mengangkat alisnya. 347? Apakah ada begitu banyak orang yang berpartisipasi? Tentu saja tidak. Kultivator berjubah hijau lainnya menjelaskan, sebagian dari senior ini tidak akan menghadiri pameran dagang karena berbagai alasan. Dalam pengalaman saya, hanya akan ada sekitar 200 orang. Oh, itu masih sedikit. Han Li mengangguk mengerti. Baiklah, sudah waktunya kita bergabung dengan pameran dagang. Jika saya memiliki kesempatan, saya akan memberikan salam saya kepada tuanmu. Pak Tua Fu kemudian membawa Han Li jauh ke dalam gua. Saat Han Li mengikuti di belakangnya, dia berkata, kultivasi mereka tidak lemah. Dari nada bicaramu, sepertinya mereka memiliki master yang sama. Pak Tua Fu terkekeh dan bertanya, apakah Anda tahu tentang 4 pembudidaya gelandangan hebat dari jin besar? Ya, tentu saja. Apakah tuan mereka salah satunya? Han Li bertanya dengan nada penasaran. Tepat sekali. Tuan mereka adalah rekan Dao Yisitian yang memiliki kemampuan paling misterius dari keempatnya. Dia sudah berada di tahap akhir jiwa yang baru lahir selama bertahun-tahun sekarang, meskipun kultivasinya hampir tak terukur. Di masa lalu, saya memiliki kesempatan untuk secara pribadi menyaksikan dia menggunakan kemampuan besarnya untuk membunuh binatang iblis kelas 8 dengan mudah. Dikatakan bahwa dia adalah salah satu dari 2 jin besar yang memiliki peluang terbesar untuk naik ke tahap transformasi dewa. Karena penyelenggara pameran dagang telah memilih 2 muridnya untuk bertindak sebagai penjaga gerbang, saya rasa mereka bermaksud menarik dukungan dari ketenaran tuan mereka. Setelah Pak Tua Fu memberi penjelasan kepada Han Li, dia menghela nafas kagum. Bolehkah saya bertanya siapa rekan Daoi lainnya yang memiliki kemungkinan memasuki tahap transformasi dewa? Dengan senyum masam, Pak Tua Fu menjawab, orang lain adalah Biksu Jademun dari Sekte Api Pembersihan Buddha. Dalam 400 tahun yang jarang, dia telah memasuki tahap akhir jiwa yang baru lahir. Dia adalah keajaiban yang hanya muncul di dunia kultivasi setiap 10.000 tahun sekali. Meskipun saya menganggap diri saya sebagai salah satu talenta luar biasa, kami tidak mendekati luar biasa jika dibandingkan dengan keduanya. Tetapi kultivasi saudara Fu cukup mendalam dan saya sangat mengagumi Anda. Tahap akhir jiwa yang baru lahir tampaknya menjadi satu terobosan bagi Anda. Omong kosong, saya tetap terjebak dalam tahap kultivasi saya selama 300 tahun. Dan telah lama putus asa untuk mencapai tahap akhir Naschen Sol. Namun, tampaknya Anda telah mencapai tahap mid Naschen Sol belum lama ini. Mungkin Anda akan mencapai terobosan dalam waktu dekat. Kakak Fu cukup lucu. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Han Li tertawa kering.
Tentu saja, dia tidak akan menganggap serius kata-katanya. Dengan Pak Tua Fu yang memimpin, Han Li akhirnya melihat cahaya putih bersinar di depannya dan aula besar yang ramai dengan aktivitas dari pembukaan. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat. Di area lebih dari 50 km jauhnya, Ge Tianhao memasang ekspresi galak dan ki hitam bergolak dari tubuhnya. Dia memegang kepala seorang kultivator yang tidak dikenal dalam genggaman yang kaku, dengan paksa mengekstraksi ingatan jiwa korban menggunakan teknik pencarian jiwa rahasia. Penampilan korban menjadi bengkok, matanya berkedip-kedip dan tubuhnya gemetar menunjukkan penderitaan yang mengerikan. The Endless Sky Scientist dan seorang kultivator berjubah hitam setengah baya sedang menonton di samping. Sesaat kemudian, korban pencarian jiwa tiba-tiba gemetar dan jatuh ke tanah dengan aliran darah hitam mengalir dari hidungnya. Ge Tianhao mengerutkan kening dan dia membakar mayat itu di neraka hitam, langsung mengubahnya menjadi abu. Dia kemudian menutup matanya dan mulai melihat melalui ingatan yang dia ekstrak. Ketika Ge Tianhao akhirnya membuka matanya, orang suci itu bertanya, "Apa identitasnya? Kenapa dia diam-diam mengikuti kita?" Chapter 954. Jimat dan Formasi Mantra. Dia seorang kultivator dari klan Ye, kata Ge Tianhao. Klan Ye, klan kekaisaran Ye, The Endless Sky Scientist berkata dengan terkejut. Apakah rekan Daoilin mengenal orang yang mengirim mereka? Ge Tianhao bertanya dengan ekspresi aneh. Dia adalah tetua klan Ye yang bermarga Han. Pria ini memiliki penampilan yang sama dengan orang yang kita kejar. Seperti itu, orang suci itu bertanya dengan heran, apakah mereka berdua orang yang sama? Apa hubungan orang itu dengan klan Ye? Ge Tianhao berkata dengan ekspresi serius, saya tidak yakin. Orang yang saya cari jiwanya hanyalah seorang kultivator gelandangan yang direkrut oleh klan Ye. Bahkan jika mereka bukan orang yang sama, mereka pasti memiliki hubungan dekat. Kalau tidak, mereka tidak akan mengirim seseorang untuk mengikuti kita. Jika orang itu benar-benar tetua dari klan Ye, itu akan agak merepotkan. Orang suci itu tersenyum dan berkata, apakah klan kekaisaran sebesar itu? Saya ingat bahwa klan Ye berada di bawah kendali banyak sekte besar, termasuk sekte Anda sendiri. Apa yang perlu kamu takuti? Klan Ye bukanlah klan pembudidaya biasa, Ge Tianhao menjelaskan sambil menghela nafas. Identitas mereka sebagai klan teratas di Jin besar tidak berasal dari status mereka sebagai keluarga kerajaan. Itu karena mereka memiliki 7 penatua tingkat jiwa baru lahir, belum lagi sejumlah besar pembudidaya gelandangan yang telah mereka rekrut dan kekuatan rahasia yang mereka pelihara secara rahasia. Kekuatan sejati mereka tidak lebih rendah dari sekte pembudidaya besar. Meskipun orang yang mengikuti kami tidak memiliki kultivasi yang bagus, benderanya sangat efektif. Jika bukan karena Clear Sound Mirror milik rekan Daoilin, akan sulit bagi kita untuk mendeteksi dia mengikuti kita. Itu bukan apa-apa. Karena indera seni kultivasi saya yang ditingkatkan, saya dapat secara samar-samar merasakan sesuatu yang salah sejak kami meninggalkan pasar. Hanya masalah keberuntungan bahwa saya menggunakan Clear Sound Mirror pada waktu yang tepat. The Scientist menatap Ge Tianhao dan dengan tenang bertanya, bagaimana Brother Ge plan menangani masalah ini? Apakah sekte Anda masih berencana untuk memenuhi kesepakatan Anda dengan kuil langit tanpa akhir kami? Ge Tianhao melihat ke kejauhan dan tertawa kecil. Klan Ye mungkin kuat, tetapi sekte saya tidak perlu takut pada mereka. Selain itu, ini melibatkan harta karun tanda tangan sekte kami dan kehidupan sesepuh penegak kami. Bahkan jika dia benar-benar seorang tetua klan Ye, sekte kami dapat melakukan pertukaran untuknya. Rekan Taois Lin tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Sekarang waktunya telah tiba, mari kita pergi ke pertemuan perdagangan. Kata-kata kakak Ge telah menenangkan kekhawatiranku. The Scientist mengangguk dengan ekspresi puas. Segera setelah itu, ketiganya pergi dalam seberkas cahaya. Tanpa sepengetahuan mereka,
Tidak lama setelah mereka pergi, secercah cahaya hitam muncul di dekatnya, memperlihatkan seorang pemuda berjubah biru. Dia mencibir ketika dia melihat ke arah di mana ketiganya terbang. Jadi sekte pengayakan Yin dan kuil langit tak berujung bekerja sama. Tidak apa-apa. Aku akan membiarkanmu hidup untuk saat ini, jadi tariklah pemuda itu Han. Aku masih belum melupakan kebencianku atas kematian jiwa utamaku. Setelah menggumamkan itu, pemuda itu kabur dan menghilang dari pandangan. Han Li sekarang diselimuti kabut cahaya hijau dan tertawa masam dalam pikirannya. Dia berdiri di aula remang-remang dengan sekitar 400 kursi diatur dalam lingkaran di sekitar ruang kosong. Yang mengejutkan, ketika dia akan memasuki pertemuan perdagangan, seorang penjaga gerbang bertopeng menempelkan jimat unik padanya, dan dia kemudian melewati formasi teleportasi sederhana. Setelah itu, dia mendapati dirinya diselimuti kabut cahaya hijau saat dia berdiri di dalam aula. Penampilannya benar-benar tersembunyi. Dia kemudian dengan cepat melihat sekelilingnya dengan waspada dan menemukan beberapa puluh pembudidaya tersebar di seluruh area yang juga tersembunyi dalam kabut berbagai warna. Beberapa dari mereka berdiri atas kebijaksanaan mereka sendiri. Penasaran, Han Li duduk di sudut aula dan mulai diam-diam melepaskan indera spiritualnya di dekatnya, ingin melihat apakah dia bisa melihat melewati kabut cahaya. Dia heran menemukan bahwa dia tidak mampu secara paksa menerobosnya dengan indera spiritualnya yang kuat. Meskipun dia tidak menggunakan semua kekuatannya, dia menganggap itu tidak akan membuat banyak perbedaan. Saat pikiran-pikiran ini muncul di benaknya, dia secara tidak sadar menyapu indera spiritualnya melalui aula untuk menemukan bahwa itu berada di bawah pengaruh formasi mantra yang aneh. Meskipun tampaknya tidak memiliki batasan yang kuat, ki spiritual yang dilepaskannya cocok dengan cahaya yang menyembunyikan para pembudidaya yang hadir. Terampil baik dalam jimat dan formasi mantra, Han Li merenung sejenak sebelum menemukan dirinya kagum. Jelas bahwa jimat itu dibuat khusus untuk penggunaan yang disinkronkan dengan formasi mantra. Dengan jimat terpasang, seseorang hanya perlu memasuki jangkauan formasi mantra sebelum kafan jimat diaktifkan. Maka tidak peduli seberapa kuat indera spiritual seorang kultivator, mereka tidak akan mampu mengalahkan formasi mantra. Tanpa takut dikenali, para eksentrik ini sekarang dapat secara terbuka menukar barang yang mereka inginkan tanpa takut bertemu dengan kecelakaan, tidak peduli seberapa langka barang itu. Han Li menghela nafas dan kekhawatiran aslinya tentang para pembudidaya sekte pengayakan Yin yang berpartisipasi dalam pertemuan perdagangan berkurang. Dia kemudian meletakkan piring gioknya di atas meja di depan dan dia mulai beristirahat di kursinya. Seiring waktu perlahan berlalu, lebih banyak pembudidaya berkumpul di aula melalui formasi teleportasi. Ketika Han Li membuka matanya sekali lagi, ada hampir 200 pembudidaya di aula dan meja giok putih selebar 10 meter muncul di tengah. Dia menyipitkan matanya dan menatapnya dalam diam. Tidak lama kemudian, meja giok bersinar dengan cahaya dan siluet yang tertutup cahaya putih muncul di belakangnya. Karena waktu yang kita tentukan telah tiba, semua orang seharusnya sudah tiba sekarang. Mari kita mulai pertemuan perdagangan. Siluet putih itu berbalik untuk melihat semua orang di ruangan itu dan menyapu lengan bajunya untuk memperlihatkan 4 kantong penyimpanan yang menonjol ke atas meja. Semua pembudidaya memandang dengan kegembiraan yang jelas. Siluet putih perlahan berkata, pertemuan perdagangan ini akan sama seperti yang terakhir. Ini terutama akan fokus pada bahan langka. Harta karun kuno dan alat sulap dapat mengambil bagian dalam pertemuan ini jika cukup langka. Sesuai praktik umum, Anda dapat memasang beberapa bahan untuk batu roh dan dapat menukarnya jika harga Anda cukup tinggi. Namun ada yang berbeda dari trade meet kali ini. Kali ini, kami dipercaya oleh klien penting untuk menjual harta karun besar untuknya. Dia hanya akan menukar harta ini dengan beberapa bahan yang jarang terlihat di dunia ini. Jika benar-benar tidak ada yang memiliki bahan-bahan ini, maka akan ada lelang menggunakan batu roh. Rekan-rekan Taois, terserah untuk menilai apakah Anda akan dapat memperolehnya.
Seseorang dari kerumunan kemudian berkata, harta karun yang besar? Dan dengan apa dia ingin menukarnya? Bahan, pil obat, atau harta ajaib? Jika ada sesuatu yang mereka inginkan secara khusus, bagaimana kalau Anda memberitahu kami terlebih dahulu? Jika kami menukarnya, kami pasti akan merasa menyesal. Siluet putih itu terkekeh dan berkata, item ini sulit untuk dijelaskan dalam istilah duniawi. Anda akan tahu apa itu ketika saatnya tiba. Adapun kekhawatiran Anda, mereka tidak berdasar. Barang-barang yang diperdagangkan untuk itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilepaskan oleh para pembudidaya biasa. Nada suaranya yang berani telah menimbulkan kegemparan di para pembudidaya di aula dan mereka tidak bisa tidak menjadi penasaran. Tetap saja, tidak ada yang mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Pada saat itu, siluet muncul di belakang meja giok dan meraih salah satu kantong penyimpanan di depannya. Dalam kilatan cahaya hitam, dia mengeluarkan sesuatu yang menyerupai jujube yang bersinar dengan cahaya hitam redup. Sebuah yin jujube, lahir dari makam manusia pada penyelarasan tahun yin, bulan yin, dan hari yin, sesuatu yang hanya terjadi sekali setiap 300 tahun. Selain itu disempurnakan dengan kebencian hantu pendendam dengan menggunakan teknik rahasia selama 49 hari sampai reinkarnasinya. Jujube dapat diambil sebagai pil itu sendiri atau disempurnakan menjadi obat. Tawaran minimum adalah 100.000 batu roh dan harganya harus naik 5.000 setiap kali. Deskripsi item telah membuat Han Li shock, dia belum pernah mendengar hal seperti itu. 120.000. 140.000, 145.000 batu roh. Dalam sekejap mata, yin jujube dijual dengan harga yang mengerikan. Semua penawar memiliki kabut hitam samar yang menutupi mereka, mengungkapkan mereka sebagai pembudidaya iblis Dao. Pada akhirnya, yin jujube dijual seharga 190.000 batu roh. Siluet putih menerima batu roh untuk itu, dan mulai memasang barang berikutnya untuk dijual. Balok logam merah-merah sepanjang setengah kaki yang memancarkan panas yang hebat. Blood yang iron, disempurnakan dari Scarlet Sun Iron dan jiwa utama dari 3 pembudidaya formasi inti atribut api. Ini adalah bahan langka untuk memperbaiki harta karun api yin. Tawaran awal adalah 150.000 batu roh. Setiap tawaran akan meningkat 10.000 batu. 180.000 batu roh, 200.000. Han Li ingat pernah mendengar materi ini sebelumnya. Meskipun tidak banyak orang yang menawarnya, mereka semua memiliki sumber daya keuangan yang besar dan tidak ada dari mereka yang mau melepaskannya. Akhirnya, itu dimenangkan dengan harga 250.000 batu roh. Rumput Ghost Blight. Barang-barang yang penuh dengan ki jahat berulang kali dikeluarkan dan semuanya ditukar dengan sejumlah besar batu roh yang jauh melebihi apa yang terlihat di lelang besar. Han Li mengelus kantong penyimpanannya dan dia tidak bisa menahan senyum kecut. Dia agak khawatir bahwa dia tidak akan memiliki batu roh yang cukup. Meskipun dia tahu bahwa dia bisa menukar beberapa item dengan batu roh sebelum pertemuan perdagangan, dia tidak mengharapkan item yang tampak begitu berharga. Tawaran jauh melebihi jumlah yang muncul di lelang besar. Karet giok. Ini adalah kayu spiritual duniawi yang dihasilkan dari pohon jadeok setiap 1000 tahun sekali. Ini dapat digunakan untuk memperbaiki harta karun fantastik dan merupakan bahan yang ideal untuk boneka mekanik. Tawaran minimum adalah 120.000 batu roh dan setiap tawaran yang meningkat harus 5.000 mor, 150.000. Ketika siluet putih mengeluarkan benda agar-agar putih, Han Li tiba-tiba merasakan kilat menyambar pikirannya dan dia meneriakkan tawaran tanpa ragu-ragu. Chapter 955. Keributan. Di antara para pembudidaya jiwa yang baru lahir, hanya ada beberapa yang masih tertarik untuk memperbaiki boneka dan harta aneh. Dengan demikian, Han Li hanya harus bersaing dengan 4 orang untuk memperebutkan item tersebut, dan berhasil memenangkan tawaran untuk 170.000 batu roh, sangat menyenangkan baginya.
Siluet putih terus melelang lebih banyak barang dan dua di antaranya juga menarik minatnya, sehingga dia membeli satu seharga 190.000 dan yang lainnya seharga 310.000 batu roh. Karena barang terakhir adalah harta karun yang sangat terkenal, tidak ada pilihan selain menawarnya dengan mati-matian dengan yang lain, menghasilkan harga yang sangat tinggi. Beberapa item ini telah menghabiskan sebagian kecil dari batu roh di tasnya. Untungnya, dia merasa lega karena tidak ada lagi bahan yang dibutuhkannya yang muncul. Ketika barang terakhir terjual dan kantong penyimpanan di meja giok akhirnya kosong, juru lelang tampak agak senang dengan hasilnya. Lelang untuk barang-barang kami sudah selesai. Rekan-rekan Taois sekarang dapat berdagang atas kemauan mereka sendiri, tetapi saya akan menyingkirkan pembicaraan buruk itu terlebih dahulu. Karena ini adalah perdagangan yang tidak terpantau, kami tidak bertanggung jawab atas barang palsu atau penilaian yang buruk. Kami hanya melayani untuk memberikan lokasi dan tidak akan mengganggu urusan Anda selama Anda tidak melanggar aturan kami. Dan sesuai dengan aturan kami, jika Anda ingin menukar sejumlah barang Anda harus memberi kami 10.000 batu roh di akhir. Sekarang, kalian semua dapat melakukan sesukamu. Dengan beberapa kata itu, dia dengan cepat kabur ke samping dan duduk bersila, muncul untuk memasuki meditasi. Tidak mengherankan, beberapa orang dari kerumunan tiba-tiba kabur dan bergegas ke panggung dengan garis-garis cahaya. Namun, satu garis merah jelas lebih cepat dan merupakan yang pertama tiba di belakang meja. Siluet cahaya merah kemudian dengan cepat menangkupkan tangannya untuk memberi hormat dan berkata dengan nada ceria, "Terima kasih telah membiarkanku pergi dulu. Giliranmu akan tiba." Ketika masa cahaya lainnya melihat ini, mereka tidak punya pilihan selain kembali ke tempat duduk mereka. Han Li tersenyum ketika dia melihat ini. Mereka yang pergi lebih dulu untuk menukar barang mereka akan berada dalam posisi yang lebih nyaman karena akan mencegah orang lain mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Tentu saja, ini hanya berlaku untuk item yang lebih umum. Ada banyak materi yang sangat tidak jelas atau tidak terlalu diinginkan. Dengan demikian, sebagian besar pembudidaya tidak akan memperebutkan hak untuk berdagang terlebih dahulu. Karena materi yang tidak dimiliki Han Li lebih tidak jelas, dia tidak terburu-buru. Siluet merah kemudian mengeluarkan banyak bahan langka dan ingin menukarnya secara eksklusif untuk penyempurnaan pil. Sesaat kemudian, dia berhasil menukar sejumlah besar materi tersebut dan meninggalkan panggung dengan penyangga yang puas. Pedagang berikut juga mengalami proses yang lancar dan tampaknya telah memperoleh sedikit keuntungan. Namun, ada siluet kuning yang mencoba menjual logam biru berkilau untuk bahan atribut es yang belum pernah didengar Han Li sebelumnya. Dia bertanya 3 kali, tetapi tidak ada yang mau menerima tawaran itu dan dia hanya bisa berjalan kembali dengan sedih. Penggarap seperti ini secara bertahap muncul dalam jumlah yang lebih besar di telepon, dan akhirnya beberapa puluh orang naik ke atas panggung dengan kebanyakan dari mereka berakhir dengan tangan kosong. Bukannya barang-barang itu tidak berharga, tetapi banyak yang merasa bahwa persyaratan perdagangannya tidak menguntungkan atau tidak tertarik. Jelas terlihat bahwa barang langka tidak selalu lebih mudah untuk diperdagangkan. Tentu saja, ada juga kultivator yang menginginkan materi, tetapi tidak memiliki item yang dibutuhkan untuk ditukar dengannya. Mereka sering bernegosiasi melalui transmisi suara tetapi sebagian besar mendapat penolakan dingin. Hanya sedikit yang berhasil, salah satunya termasuk Han Li. Dalam kasusnya, itu cukup sederhana. Dia menukar beberapa ramuan roh berumur ribuan tahun yang langka dan beberapa inti iblis bermutu tinggi untuk bahan yang dia butuhkan. Meskipun seseorang mungkin kadang-kadang dapat menemukan 1 atau 2 ini di pasar, mereka tidak akan pernah bisa mengumpulkan jumlah yang begitu besar dalam satu contoh. Dengan demikian, pembudidaya telah menyetujui perdagangan hanya dengan sedikit keraguan. Selain itu, Han Li berhasil menukar 2 bahan boneka yang dibutuhkan dengan beberapa item sebagai cadangannya. Sekarang, dia hanya kehilangan 2 bahan paling langka. Namun, mereka sangat langka, dia menganggap bahwa eksentrik biasa tidak akan menggunakannya untuk berdagang.
Divergensi jiwa raja berbicara kepada Han Li, "Han muda, apa yang kamu rencanakan untuk diambil? Jika kualitasnya tidak cukup tinggi, saya khawatir mereka tidak akan ditukar. Aku sudah memikirkannya. Karena mayoritas pembudidaya di sini berasal dari Dao Iblis, bukankah saya sudah memiliki materi yang paling mereka cari? Sungguh, kamu bersedia berpisah dengannya?" Divergensi jiwa raja bertanya dengan takjub. "Tidak ada yang bisa saya lakukan jika mereka tidak ingin berpisah dengan mereka. Tetapi sekarang kami telah mengumpulkan semuanya kecuali 2 bagian terakhir, saya tidak dapat membuat usaha saya sia-sia. Jika boneka senior benar-benar tangguh seperti yang Anda katakan, setidaknya nilainya sebanyak ini." Han Li terkekeh dan kemudian melihat sekeliling ruangan. Ketika seorang kultivator yang kecewa mundur dari panggung tanpa mengelola satu perdagangan pun, Han Li dengan tenang melangkah maju dan tiba di belakang meja. Para pembudidaya di aula mengalihkan pandangan mereka padanya, berharap untuk melihat keajaiban langka apa yang akan dia ambil. Dengan putaran tangannya, dia menghasilkan 2 kotak batu giok yang indah, tetapi dia tidak terburu-buru untuk membukanya. Dia melirik ke sekeliling aula dan berbicara dengan suara serak yang berubah. "Ini adalah bahan penyempurnaan untuk harta iblis Dao yang berharga, 2 berlian esensi iblis. Aku akan menukarnya dengan elemental jade dan brilliant glow gem." Dengan mengatakan itu, dia menjentikkan tangannya dan semua kotak mulai terbuka, memperlihatkan permata hitam redup yang berukuran beberapa inci dan melepaskan ki hitam samar. Berlian esensi iblis, bahan yang digunakan untuk memurnikan pedang naga iblis? Apakah saya mendengar dengan benar? Tidak mungkin. Bagaimana item seperti itu bisa muncul di dunia ini? Apakah itu benar? Setelah Han Li selesai berbicara, kegemparan melonjak melalui aula. Banyak pembudidaya berteriak ketakutan. Siluet putih yang telah bermeditasi sejak awal tiba-tiba membuka matanya dengan takjub, menatap 2 berlian esensi iblis di depan Han Li. "Sejujurnya, saya tidak akan memperdagangkan barang-barang ini jika saya adalah seorang pembudidaya iblis Dao. Adapun apakah itu asli, jika Anda dapat menghasilkan barang yang saya butuhkan, saya akan mengizinkan Anda untuk memeriksanya dengan cermat." Nada percaya diri Han Li telah membungkam keraguan, dan mereka semua diam-diam menatap berlian esensi iblis dengan berbagai ekspresi. Elemental jade dan brilliant glow gems jarang terlihat di dunia ini, tetapi mereka kurang berharga daripada berlian dan membuat perdagangannya cukup menggoda. Sangat bertentangan dengan harapan semua orang, master perdagangan bertemu siluet putih tiba-tiba berkata, "Saya memiliki permata cahaya cemerlang, tetapi karena itu terlalu berharga, saya tidak membawanya untuk dijual. Jika saya meminta seseorang mengambil barang ini, maukah Anda mengizinkan saya memeriksa Devil Essence Diamond?" Wajah Han Li tampak heran, tapi dia segera berkata, "Aku tidak punya alasan untuk meragukanmu. Anda dapat memeriksa mereka." Siluet putih itu mengangguk dan mengirimkan seberkas cahaya api, menghilang melalui langit-langit ruangan. Kemudian, dia perlahan berdiri dan berjalan ke Han Li. Ketika pembudidaya lain mendengar percakapan mereka, ada keresahan lain, tetapi kali ini tidak banyak yang dikatakan. Karena siluet putih dikirim untuk bertanggung jawab atas pameran dagang, dia pasti sangat berpengalaman. Semua orang di aula memandang dengan mata lebar untuk melihat apa yang akan dia tentukan. Seolah-olah menunjukkan keakraban, siluet putih dengan gesit mengambil Devil Essence Diamond ke tangannya dan memuntahkan seutas benang api nascen putih. Ketika api membuat kontak dengan ki hitam berlian, nyala api itu benar-benar terhalang untuk mendekat. Kegembiraan muncul di wajahnya dan dia menggenggam tangannya dalam gerakan mantra, mengingat api yang baru lahir dan memuntahkan bola ki glasial biru. Ki menutupi berlian, tetapi tidak dapat membekukannya. Tatapan siluet putih itu berkedip dan dia mengangkat jarinya ke sana, menuangkan aliran ki iblis hitam ke dalamnya. Akibatnya, ki benar-benar diserap dan berlian tidak menunjukkan reaksi. "Itu benar, berlian esensi iblis asli. Saya menginginkannya." Begitu dia mengatakan ini, seorang kultivator bertopeng mengenakan jubah abu-abu tiba-tiba muncul 10 meter jauhnya.
Dia memberi hormat pada siluet putih dan menyerahkan kotak giok sebelum menghilang dari pandangan. Chapter 956. Keuntungan tak terduga. Ini adalah permata cahaya cemerlang. Rekan Taois harus melihat apakah itu dapat diterima. Siluet putih menyerahkan kotak itu kepada Han Li. Han Li meraih dan membukanya untuk mengungkapkan batu permata kuning pucat yang bersinar dengan lingkaran cahaya ungu samar. Itu hampir menyilaukan mata. Dalam gelombang kebahagiaan, dia memeriksanya saat cahaya biru berkedip dari matanya. Dia kemudian memegang batu di antara jari-jarinya saat dia dengan hati-hati memeriksanya. Sementara Han Li sedang memeriksa Brilliant Glowgem dengan penampilan yang tenang, siluet putih itu benar-benar terkejut. Dia hanya bisa melihat permata itu untuk sementara waktu, namun pembudidaya yang tidak dikenal ini mampu menatap kristal untuk waktu yang lama. Tidak buruk. Ini adalah permata cahaya cemerlang kualitas terbaik. Silakan, ambil Devil Essence Diamond. Han Li kemudian menyimpan permata itu ke dalam kantong penyimpanannya. Kalau begitu aku tidak akan menolak. Siluet putih itu terkekeh dan dengan hati-hati menyingkirkan berlian itu. Dia melihat ke arah Devil Essence Diamond lainnya dan berkata dengan nada serakah, "Nah, karena tidak ada orang lain yang ingin menukarnya dengan item yang Anda inginkan, saya bersedia membelinya dengan harga tinggi atau ditukar. Untuk bahan langka lainnya, apapun metodenya, aku pasti akan memuaskanmu." Siapa bilang tidak ada yang punya bahan untuk itu? Aku punya sepotong elemental jade. Tunggu, barang itu milikku. Saya melarang orang lain memilikinya. Begitu siluet putih selesai berbicara, suara seorang wanita dan seorang pria tiba-tiba berbicara dari kerumunan. Suara pria itu dalam dan menggelegar sementara suara wanita itu halus dan manis. Setelah itu, garis-garis hitam dan perak melintas di depan Han Li. Ketika ini terjadi, para pembudidaya lainnya mulai memenuhi aula dengan bisikan. Sementara hanya sedikit orang yang tahu tentang Brilliant Glow Gems, elemental jade sangat terkenal di dunia kultivasi sebagai bahan kelas atas untuk memperbaiki harta sihir giok. Namun, bahan ini sangat langka dan hanya akan muncul di dunia kultivasi setiap 500 tahun sekali. Sekarang seseorang telah memproduksinya, ada banyak yang iri dan terkejut. Tampaknya para pembudidaya ini memang memiliki harta langka tetapi mereka tidak mau mengungkapkannya. Ketika siluet putih mendengar suara pria itu, ekspresinya goyah karena keterkejutannya, meskipun itu tertutup oleh kabut cahaya yang mengelilinginya. Sosok hitam mengabaikan masa perak ramping yang datang lebih dulu dan menatap siluet putih, dengan paksa berkata, "Penatua kedua Ye, kamu berani melanggar aturan perdagangan bertemu dan mengendalikan berlian esensi iblis?" Meskipun orang tidak bisa melihat penampilan aslinya, sosoknya tinggi dan suaranya dingin. "Kakak Kun jauh dari mengkhawatirkan. Bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu? Saya hanya memberikan saran kepada rekan Daoi ini. Karena kalian berdua ada di sini sekarang, saya tidak akan ikut campur lagi dengan masalah ini." Siluet putih berbicara dengan suara masam dan memberi hormat sebelum kembali dari lokasi aslinya. Betapa bijaksana, sosok hitam itu mendengus dan memegang tangannya di belakang punggungnya. Bentuk perak di samping berdiri dengan anggun di tempatnya seolah-olah agak terpana oleh tampilan ini. Serangkaian bisikan kemudian terdengar di sekitar mereka. "Kun, mungkinkah dia tetua sekte darah keras Kun Wuji?" Suaranya benar-benar terdengar seperti dia. Selain dari pembudidaya jiwa yang baru lahir itu, siapa yang bisa begitu berani? Ketika Han Li mendengar ini, ekspresinya berubah. Sosok hitam ini adalah seorang pembudidaya jiwa yang baru lahir dari salah satu dari 10 sekte iblis Dao yang terkenal. Setelah hening beberapa saat, sosok perak itu menghela napas pendek dan berkata, "Jadi itu adalah Penatua Kun dari sekte darah keras. Aku sudah terlalu tidak sopan. Apakah Anda juga memiliki bahan yang dibutuhkan rekan Dao ini? Kalau begitu, aku akan mundur dan memberikan item itu padamu."
Tampaknya wanita itu tidak akan menyerah pada Devil Essence Diamond sehubungan dengan kultivasi dan identitas lawannya. Kun Wuji terkekeh dan berkata dengan nada menakutkan, "Meskipun aku tidak memiliki elemental jade atau brilliant glow gems, aku memiliki material dengan level yang sama. Jika Anda bijaksana, sebaiknya Anda mundur." Sosok perak itu tertawa kecil dan berkata, "Itu akan menjadi masalah besar. Saya sudah lama menginginkan Devil Essence Diamond. Bagaimana dengan ini? Saya bersedia menyerahkan item itu kepada saudara Kun jika rekan Dao ini lebih memilih bahan Anda daripada elemental jade saya." "Baiklah, karena aku bukan orang yang tidak masuk akal, aku akan meminta dia memutuskannya." Mengejutkan banyak orang, Kun Wuji menunjukkan kepercayaan penuh pada kata-katanya. Hanli acuh tak acuh terhadap siapa pemilik Devil Essence Diamond. Meskipun dia merasa tidak senang karena harus melalui masalah ini, dia agak lega melihat elemental jade telah muncul. Pada saat itu, dia mengangkat tangannya dan mengirimkan sebuah kotak kayu hijau ke atas meja. Ada jimat perak samar yang disegel di atasnya. "Rekan Taois harus melihat apakah elemental jade saya asli," kata bentuk perak dengan suara manis. Kun Wuji mencibir dan kemudian mengeluarkan berbagai kotak giok dengan ukuran berbeda dan juga meletakkannya di atas meja. "Kamu harus mengerti bahwa barang-barang yang aku ambil jauh lebih berharga daripada beberapa elemental jade." Hanli tidak berbicara lebih jauh dan menunjuk ke kotak kayu hijau, memanggilnya ke dalam embusan angin. Dengan tangannya yang lain, dia menyikatnya dan melepaskan jimat darinya, menyebabkan kotak itu terbuka dan memperlihatkan sepotong giok pelangi yang bundar. Anehnya, itu tidak bersinar dengan cahaya warna-warni tetapi dipenuhi dengan ki spiritual yang melimpah. Hanli memegang sepotong batu giok di tangannya dan memeriksanya sejenak sebelum dengan paksa menekan kegembiraan di hatinya. Dia mengangguk ke siluet perak dan berkata, "Tidak buruk, itu adalah elemental jade asli." Dengan mengatakan itu, dia menutup kotak itu dan mengalihkan pandangannya ke kotak-kotak lain di atas meja. Dia hanya ingin menukar elemental jade dan meninggalkan masalah di sana, tapi dia tidak akan dengan gegabah menyinggung seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Selanjutnya, dari nada beraninya, Hanli agak penasaran dengan isi kotak-kotak itu. Kun Wuji menunjuk ke meja dan tutup kotak mulai terbuka dengan sendirinya. Kayu jatuh Phoenix, batu pemfokus jiwa, bunga roda segudang. Sebelum Hanli bisa mengenali apa yang ada di dalamnya, para pembudidaya yang jeli dari kerumunan mulai menyebutkan nama benda-benda di dalam kotak, menyebabkan sebagian besar dari mereka terkesiap. Bentuk perak juga sangat terkejut dan berbalik untuk melihat Hanli dengan waspada. Tidak heran mengapa Kun Wuji begitu percaya diri. Mereka sangat langka dan di atas elemental jade dalam kelangkaan. The Myriad Wellflower khususnya tidak kalah berharganya jika dibandingkan dengan Devil Essence Diamond. Sama dengan tatapan Hanli tidak terfokus pada bahan paling berharga di atas meja, bunga roda segudang, tetapi pada biji emas yang samar. Ketika bentuk perak melihat ini, hatinya tenggelam. Hanli mengangkat tangannya, memanggil biji emas dan memeriksanya dengan cermat. Ketika Kun Wuji melihat ini, dia terkekeh dan dengan bangga berkata, "Sepertinya esensi auratku telah menarik perhatianmu. Anda cukup cerdas. Para pembudidaya pedang akan mendapatkan peningkatan kekuatan yang besar dengan ini, dan kurasa hanya aku yang bisa mendapatkan bidak sebesar ini di seluruh jin besar. Aku akan menukar berlian dengan auric essence ini," kata Hanli. "Tolong tunggu, tidakkah kamu menginginkan elemental jadeku? Diam. Apakah Anda benar-benar ingin membuat saya marah?" Kegembiraan awal Kun Wuji tiba-tiba berubah menjadi kemarahan dan tubuhnya melepaskan tekanan yang mencengangkan, menekan bentuk perak. Hanli memperhatikan dari samping dan melihatnya mundur beberapa langkah sebelum dia berhasil pulih. Kun Wuji kemudian meraih berlian di depan Hanli dan memeriksanya dengan penuh semangat. "Ini adalah berlian esensi iblis sejati. Perjalanan saya tidak sia-sia. Jika iblis tua itu tahu bahwa seseorang akan muncul di pameran perdagangan ini, mereka akan dipenuhi dengan penyesalan."
Dia menyingkirkan berlian itu dan tertawa terbahak-bahak. Dengan lambaian lengan bajunya, dia mengambil kotak giok yang tersisa di atas meja dan berjalan ke pintu masuk aula dengan kabur. Siluet putih kemudian berkata, "Kakak Kun, tidakkah kamu ingin tetap tinggal sampai akhir dan melihat harta karun besar yang aku tawarkan? Harta besar apa yang berharga bagiku? Sekarang setelah saya memiliki berlian esensi iblis, saya ingin segera kembali dan memperbaiki ki iblis murni yang dikandungnya. Saya tidak berminat untuk harta karun besar, apapun." Tertawa terbahak-bahak, siluet Kun Wuji melintas dari formasi teleportasi aula dan dia menghilang tanpa jejak. Sempurnakan ki iblis? Hanli terkejut, tetapi kemudian tiba-tiba menyadari. Berlian esensi iblis ini adalah sesuatu yang terkondensasi di kedalaman ki iblis yang paling dalam dan harus mengandung konsentrasi ki iblis yang signifikan. Seorang pembudidaya iblis Dao pasti akan mendapatkan banyak manfaat darinya. Tidak heran mengapa Kun Wuji tidak tertarik pada harta lain setelah dia berhasil mendapatkannya. Pada saat itu, wujud perak sangat marah karena Diamond Essence Iblis direbut darinya, dan mengulurkan tangan untuk menarik kembali elemental jade ke dalam genggamannya. Tiba-tiba, Hanli memegang kotak itu ke meja dan berkata, "Tunggu. Aku juga menginginkan ini." Chapter 957. Segel Penghancur Gunung. Apa artinya rekan Daoi? Suara siluet perak itu tiba-tiba menjadi dingin. Ketika pembudidaya lain melihat ini, mereka semua mengungkapkan alarm. Hanli samar-samar tersenyum, dan dengan tangan masih memegang kotak itu, dia menamparkan kantong penyimpanannya dan mengeluarkan kotak giok lainnya. Siluet perak tanpa sadar menerima kotak itu dan dengan kesal berkata, "Saya hanya akan menukarkan dengan Devil Essence Diamond. Saya tidak tertarik pada hal lain. Kamu harus melihat apa yang ada di dalam dulu." "Tidak ada salahnya," kata Hanli dengan nada yang dalam. Siluet perak dengan ragu-ragu membuka kotak itu dan melirik sekilas sebelum terkesiap kaget. "Bagus, elemental jade itu milikmu," siluet perak dengan riang berkata. Dia hanya membuka kotak itu setengah sebelum dengan hati-hati meletakkan kotak itu dan kembali ke kerumunan. Semua pembudidaya di sekitar mereka benar-benar bingung. Mereka tidak melihat apa yang terkandung dalam kotak giok ketiga yang diambil Hanli, tapi itu cukup untuk membuat wanita itu menyetujui pertukaran itu. Tentu saja, ada beberapa orang yang menebak bahwa itu adalah berlian esensi iblis ketiga, tetapi sudah mengejutkan bagi satu orang untuk memiliki dua dari mereka, apalagi yang ketiga. Karena itu sangat tidak mungkin, kebanyakan orang menduga Hanli mengeluarkan harta yang besar untuk menggoda wanita itu. Pada saat itu, tatapan orang banyak sedang menatap Hanli dengan berbagai emosi mulai dari iri hingga permusuhan. Hanli tidak memperhatikan ini dan melirik siluet perak dan tanpa sadar mengerutkan kening. Sosoknya memberinya kesan yang agak akrab. Mungkinkah itu dia? Sebuah pikiran mengejutkan tiba-tiba terlintas di benak Hanli. Meskipun suaranya tidak sama, pembudidaya panggung mereka dapat mengubah suara mereka dengan mudah. Dengan pemikiran itu, Hanli menggunakan mata roh penglihatan cerah untuk melihatnya. Meskipun dia tidak akan bisa sepenuhnya melihat menembus kabut cahaya, itu akan memungkinkan dia melihat garis besar yang lebih konkret. Akibatnya, dia memasang ekspresi aneh. Wanita ini memang tampak sebagai Endless Sky Scientist, tetapi karena keadaan mereka, dia belum menemukan identitasnya dan dibawa pergi dengan Devil Essence Diamond dengan gembira. Bahan terakhir yang dia kumpulkan dengan susah payah sebenarnya ada di tangan musuh yang dibenci. Hanli merasa bingung apakah dia harus tertawa atau menangis untuk urusan yang agak konyol ini. Sementara hatinya diserang oleh perasaan yang tak terlukiskan ini, dia dengan cepat menyingkirkan auric essence dan elemental jade yang dia peroleh dan kembali ke tempat duduknya. Dia tidak lagi lebih memperhatikan apapun karena dia mampu mencapai tujuannya, dan berhasil mendapatkan sebagian besar auric essence tanpa banyak kesulitan juga, sangat memuaskannya.
Potongan ini akan cukup baginya untuk meredam sebagian besar pedangnya yang tersisa. 40 pembudidaya aneh lainnya kemudian naik ke panggung untuk memperdagangkan barang-barang mereka, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mengungkapkan sesuatu yang langka seperti elemental jade dan devil essence diamonds. Karena itu, sebagian besar peserta bosan dengan tampilan, dan hal-hal berjalan dengan tergesa-gesa. Akhirnya, pedagang terakhir telah selesai dan kembali ke tempat duduk mereka. Siluet putih kemudian bertepuk tangan 2 kali dan berkata, "Karena rekan Daoi telah menyelesaikan perdagangan mereka, kami akan memulai pelelangan untuk harta terakhir dari pertemuan ini, barang yang benar-benar menakjubkan untuk dilihat." Dengan mengatakan itu, 2 pembudidaya muncul di pintu masuk aula. Anehnya, keduanya tidak menempatkan jimat penyembunyian di tubuh mereka dan mengungkapkan penampilan mereka yang sebenarnya. Kerumunan menjadi gelisah dan bingung karena sebagian besar dari mereka telah mengenali keduanya. Mereka adalah seorang lelaki tua dengan tangan hitam di kultivasi jiwa yang baru lahir dan seorang pria paruh baya dengan wajah persegi di kultivasi jiwa yang baru lahir, para tetua klan Imperial Ye yang biasa berinteraksi dengan orang luar. Hanya beberapa pembudidaya yang tampaknya mengerti apa yang terjadi. Mereka telah menerima informasi tentang harta karun yang akan muncul dalam pertemuan perdagangan dan semangat mereka sangat meningkat. Pada saat itu, pria paruh baya itu mendekati meja di tengah aula dan mengangguk ke arah siluet putih. Dia berbalik untuk menghadapi kerumunan dan perlahan berkata, "Tidak perlu perkenalan, jadi aku akan membuatnya singkat. Harta karun besar ini adalah sesuatu yang Ye Clan kami telah menghabiskan banyak usaha untuk menciptakannya. Kami membutuhkan waktu lebih dari 100 tahun, dan kami baru saja menyelesaikannya. Namun, ada beberapa sekte yang dekat dengan klan Ye yang ingin membeli item ini, tetapi kami tidak berani menyinggung salah satu dari mereka. Karena kami tidak berdaya, kami telah memutuskan untuk melelangnya sebagai item terakhir dari pertemuan perdagangan. Mari kita lihat apakah ada rekan Dao yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta agung ini." Dengan mengatakan itu, dia menoleh ke lelaki tua itu dan memberinya anggukan. Pria tua itu mengeluarkan sebuah kotak sepanjang 1 kaki dan menggertakkan giginya sebelum dengan enggan menyerahkannya kepada siluet putih. Siluet putih itu terkekeh dan berkata, "Sejak itu selesai, aku juga tidak akan membuang-buang napas. Pertama-tama saya akan menunjukkan kepada semua orang penampilan sebenarnya dari harta ini." Dia kemudian melemparkan kotak giok ke udara dan garis kuning menyilaukan seukuran kepalan tangan perlahan melayang keluar darinya. Begitu muncul, ukurannya berfluktuasi dengan sendirinya dan mengeluarkan dengungan samar. Dia kemudian menggenggam tangannya dalam gerakan mantra dan memukulnya dengan beberapa segel mantra. Setelah dia menunjuknya, dia mengeluarkan teriakan lembut, menyebabkannya berkedip liar dan berputar di tempat sebelum mengungkapkan bentuk aslinya. Segel kuning yang berukuran beberapa inci. Perangko itu muncul sehalus batu giok. Tetapi dari cahaya yang berfluktuasi di permukaannya, orang bisa samar-samar melihat lapisan formasi mantra emas perak di atasnya. Setiap kali cahaya berkedip, itu akan menampilkan serangkaian karakter jimat yang berbeda, menyebabkan pengamat merasa sangat bingung saat diperiksa lebih lanjut. Selain itu, stempel itu melepaskan ki spiritual yang benar-benar masif, namun stabil dan tenang. Ketika para penonton merasakan ini, mereka sangat terkejut. Harta karun ini disebut segel penghancur gunung, sebuah tiruan dari harta karun roh surgawi kuno, segel penghuni surga. Menurut tes Ye Clan, meskipun hanya menampilkan 1/10 dari kekuatan aslinya, itu lebih dari cukup untuk meratakan gunung manapun. Bahkan jika seorang kultivator memiliki kekuatan spiritual yang cukup besar untuk menggunakan seluruh kekuatannya, akan mungkin untuk menggunakan 1/3 dari kekuatan segel Heaven Wielding. Namun, ini akan sangat merusak harta karun itu, jadi sebaiknya hindari melakukan ini. Saat siluet putih berbicara, dia mengendalikan segel penghancur gunung di depannya untuk terus berfluktuasi dalam ukuran dan melepaskan aura yang menakjubkan. Meskipun demonstrasi ini tidak sepenuhnya menunjukkan kekuatannya, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa itu luar biasa.
Tidak peduli pengetahuan masa lalu mereka, segel itu dengan kuat menarik perhatian mereka. Ketika Hanli mendengar bahwa itu adalah replika dari harta karun roh surgawi, dia juga terkejut. Dia telah menghabiskan banyak usaha untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kipas Triflame. Sekarang replika harta karun roh surgawi telah muncul di pelelangan. Hanli merasa sangat suram. Sangat disayangkan dia tidak tahu banyak tentang harta karun roh surgawi. Dia tidak yakin bagaimana kekuatan kipas Triflame dibandingkan dengan segel penghancur gunung ini. Seolah menebak pikirannya, Monarch Soul Divergence berkata, tidak perlu khawatir, Mountain Crushing Seal hanya menampilkan 1/10 dari kekuatan harta asli. Kipas Triflame yang saya potong dari kipas Seven Flame harus memiliki 2/5 dari kekuatan aslinya. Dan seperti yang dikatakan orang ini, jika dikerahkan, ia akan mampu menampilkan setengah dari kekuatan harta aslinya. Meskipun keduanya adalah harta karun tipe serangan, segel harus lebih rendah dari kipas dalam hal kekuatan. Hanli mengangguk dan bergumam, ya, aku sudah banyak berpikir. Saya harap saya akan dapat memperbaiki kipas Triflame segera. Dengan harta itu di tangan saya rasa saya tidak perlu takut dengan para pembudidaya jiwa yang baru lahir. Monarch Soul Divergence mendengus dan tertawa dingin. Ini bukan selatan surgawi. Apakah menurut Anda replika Anda akan unik? Senior berarti mengatakan, menurut apa yang saya temukan ketika saya mengunjungi Jin Besar, Sekte Zenit Tinggi, Sekte Iblis Surgawi, dan Lembah Setan segudang semuanya memiliki replika harta karun roh surgawi. Myriad Demon Valley, khususnya, memiliki replika yang paling terkenal, Myriad Demon Banner. Dikatakan bahwa bendera tersebut telah mencapai tingkat yang sama dengan aslinya, spanduk setan surga, sebagai akibat dari banyaknya jiwa kultivator yang telah dilahapnya. Adapun sekte besar lainnya, saya tidak akan terkejut jika mereka berhasil memperbaiki 1 atau 2 replika mereka sendiri. Bagaimana lagi mereka bisa tetap menjulang tinggi setelah sekian lama? Chapter 958. Menghadapi iblis yang lebih tua. Setelah beberapa pemikiran, Hanli mengakui, karena klan bangsawan seperti klan Ye mampu menciptakan replika harta karun roh surgawi, sekte besar lainnya seharusnya bisa melakukannya juga. Tidak ada gunanya merasa sedih, Monarch Soul Divergence berkata dengan masam, meskipun itu mungkin replika, itu disempurnakan dari bahan langka. Saya rasa sebagian besar materi ini telah punah di dunia ini dan hanya dikumpulkan bersama dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, bukankah Anda memiliki harta karun roh surgawi yang asli? Jika Anda dapat menggunakannya sepenuhnya, tidak ada yang akan mampu melawan Anda di dunia ini. Ketika Hanli mendengar ini, dia dengan kecut mencibir. Seolah-olah itu akan mudah. Itu hanya akan menjadi lamunan kecuali aku bisa mencapai tahap transformasi dewa. Tetapi jika saya mencapai level itu, saya akan dapat memerintah dunia fana tanpa Heaven Void Cauldron di tangan. Divergensi jiwa raja terkekeh dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Aula dipenuhi dengan keheningan yang luar biasa setelah pengenalan segel penghancur gunung. Siluet putih bisa membaca tekanan dari kerumunan dan tidak menunda lebih jauh dengan penjelasannya. Setelah batuk ringan, dia mulai menjelaskan kondisi untuk mendapatkan segel. Klan Ye telah menyiapkan daftar barang yang diinginkannya. Siapapun yang mampu menghasilkan sebagian besar bahan-bahan ini akan dapat memperoleh harta ini. Tentu saja, jika nilai perdagangan tertinggi jelas tidak mencukupi, itu tidak akan diterima. Metode perdagangan terakhir adalah lelang dengan tawaran minimum 3 juta batu roh. Ketika ini dikatakan, mayoritas pembudidaya yang hadir menjadi gelisah, tetapi tidak ada yang mengajukan keberatan. Meskipun jumlah batu roh itu adalah sebagian besar kekayaan yang dimiliki sekte pembudidaya menengah, itu benar-benar harga yang rendah untuk itu. Ketika pelelangan dimulai, kemungkinan besar tawaran akan mencapai beberapa kali minimum. Ketika Hanli mendengar kondisi perdagangan,
dia merasakan hawa dingin mengguncang hatinya saat pikiran aneh muncul di benaknya. Jika dia mengeluarkan Devil Essence Diamond terakhirnya dan melelangnya, dia bisa mendapatkan sejumlah besar batu roh. Namun, itu tidak sebanding. Harta paling terkenal dari Devil Dao, Devil Dragon Blade, adalah sesuatu yang telah dia lakukan sedikit penelitian. Tampaknya hanya satu dari mereka yang dapat disempurnakan dan ini terjadi pada zaman kuno. Dikatakan bahwa beberapa pembudidaya iblis mampu membunuh pembudidaya tahap transformasi dewa dengan senjata, dan kekuatannya tidak kalah dengan harta karun roh surgawi. Karena bilah naga iblis adalah harta sihir, ia memiliki potensi yang sangat besar tetapi tidak dapat disempurnakan hanya dengan satu atau dua berlian esensi iblis. Meski begitu, seorang pembudidaya iblis bisa sangat meningkatkan kultivasi mereka dengan menyerap ki iblis murni berlian, yang menyebabkan nilainya sangat besar. Tepat ketika pikiran acak ini muncul di kepalanya, lelaki tua itu mengeluarkan secarik batu giok yang berisi daftar bahan dan mulai membacanya dengan keras. Meskipun suaranya lembut, semua orang di aula dapat mendengarnya dengan jelas. Setelah ini dikatakan, Han Li menjadi acuh tak acuh dan tidak lagi memiliki niat untuk memperebutkan harta karun itu. Bukannya dia tidak bisa tergoda oleh harta karun itu, tetapi dia sadar akan batasannya sendiri. Sebagai seorang kultivator tunggal, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan kekayaan besar sekte terbesar di Kekaisaran Jin? Bahkan seluruh kekayaan sekte yang lebih kecil tidak bisa berharap untuk bersaing. Setelah mendengar daftar barang yang mereka inginkan sebagai gantinya, Han Li menjadi yakin bahwa klan Ye bersedia mengambil segel penghancur gunung di lelang ini karena mereka memanfaatkan tekanan dari berbagai negara adidaya untuk menjual barang tersebut. Orang tua itu tidak menyebut nama material yang jarang seperti elemental jade atau auric essence, tapi karena item yang diminta tidak biasa dan esensial, sekte besar akan selalu menyimpannya. Tampaknya klan Ye berencana untuk memberikan pukulan telak terhadap sekte-sekte ini. Dengan pemikiran itu, Han Li berdiri dan menuju formasi teleportasi aula. Tindakan itu telah menimbulkan sedikit perhatian dan kebingungan, karena banyak pembudidaya telah memperhatikannya setelah dia menghasilkan 2 berlian esensi iblis. Han Li tidak terlalu memperhatikan hal ini dan melanjutkan perjalanannya. Tapi saat dia akan memasuki formasi bercahaya, dia mendengar suara yang familiar. "Rekan Taois Han, mengapa kamu pergi sekarang?" Pak Tua Fu telah mengiriminya transmisi suara. Han Li berhenti dan menjawab, "Saya telah menjadi sasaran perhatian. Akan lebih baik bagi saya untuk pergi sebelum saya menarik masalah. Aku masih belum melupakan perselingkuhan kakak Fu. Jika Anda tidak terburu-buru, bagaimana kalau kita membicarakannya dalam beberapa tahun setelah saya selesai memperbaiki harta karun? Masalahku tidak mendesak sama sekali. Namun, saudara Han telah berusaha keras untuk menyembunyikan dirinya dariku. Saya tidak memiliki petunjuk sedikitpun bahwa Anda memiliki sesuatu yang berharga seperti Devil Essence Diamonds. Tidak heran sekte pengayakan Yin mengejar Anda. Ngomong-ngomong, dalam waktu 4 tahun, bisakah kamu menemuiku di prefektur Chaoyun Provinsi Nanjian? Pada saat itu, saya akan mengatur agar rekan Taois lainnya bertemu dengan saya di Gunung Kalajengking Kembar. Saya jamin meskipun masalah ini membutuhkan usaha, Anda pasti akan dihargai. 4 tahun, itu akan menjadi waktu yang cukup. Sampai jumpa nanti." Dengan mengatakan itu, Han Li melangkah ke dalam formasi dan menghilang dalam kilatan cahaya putih. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh, Han Li terbang keluar dari pertemuan perdagangan bawah tanah, terbang melingkar di udara sebelum menuju ke timur. Beberapa saat setelah Han Li pergi, beberapa pembudidaya diam-diam berangkat dari pertemuan perdagangan juga, memiliki pemikiran yang kurang lebih sama tentang segel penghancur gunung. Namun, sebagian besar memutuskan untuk tetap tinggal. Bagaimanapun, akan ada lebih banyak bahan langka, bersama dengan persaingan sengit yang terlibat. Setelah dengan cepat terbang sejauh 500 km, dia melewati gunung terdekat dan mendengar teriakan pedang yang aneh. Ekspresi Han Li sangat berubah dan dia tiba-tiba berhenti.
Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap sekelilingnya dengan tajam. Puluhan pedang terbang emas dilepaskan secara bersamaan untuk terbang padat di sekelilingnya dengan momentum besar. Dengan cahaya biru berkedip dari matanya, dia menatap ruang kosong dan dengan dingin berkata, "Jejakmu telah terungkap. Tidak ada gunanya bersembunyi, keluarlah." Hei, Anda benar-benar pintar. Seperti yang diharapkan dari kultivator yang membunuh jiwa utama saya. Cahaya hitam melintas dari tempat Hanli berdiri untuk mengungkapkan seorang pemuda dengan penampilan yang mirip dengan dirinya. Dia juga mengenakan jubah biru dan memiliki ekspresi tenang, tetapi cahaya hitam ungu redup bersinar dari matanya. Ketika Hanli melihat orang ini, dia merasa hatinya jatuh meskipun sudah mengantisipasi hal ini. "Jadi itu kamu? Mengapa Anda datang untuk menemukan saya?" Setelah memeriksa Hanli sejenak, dia berkata dengan malas. "Sepertinya kamu sudah tahu siapa aku. Saya tidak berharap untuk menemukan Anda begitu cepat. Sepertinya keberuntunganku cukup bagus." Hanli tanpa emosi berkata, "Dua pedangku ada di tanganmu. Aku pasti bodoh untuk tidak tahu siapa dirimu." "Itu benar, pedang terbangmu ada di sini." Fragmen jiwa iblis penatua mengangkat tangannya dan memperlihatkan dua pedang kecil yang bergetar hebat. Mereka berusaha untuk kembali ke Hanli dengan sekuat tenaga, tetapi lapisan benang hitam dengan kuat menahan mereka di tempatnya. "Pedang terbangmu memiliki sedikit perasaan untuk mengambil inisiatif untuk memperingatkanmu." Ekspresi Hanli berubah cemberut. Iblis penatua secara misterius tersenyum dan berkata, "Untuk berpikir, pedang ini sebenarnya disempurnakan dari bambu petir emas pembunuh jahat. Yang lain harus sama, mengungkapkan jumlah total yang luar biasa. Tampaknya jiwa utama saya tidak binasa untuk apa-apa. Meskipun saya dapat menghindari dikonsumsi, dengan kematiannya saya selamanya tidak dapat memulihkan kultivasi lengkap saya. Haruskah aku berterima kasih atau membunuhmu?" Hanli berhenti sebelum tersenyum dingin. "Jangan bilang bahwa kamu menunggu di sini hanya untuk mengobrol denganku." Iblis penatua melihat ke bawah kedua pedang emas di tangannya dan berkata, "Terserah Anda untuk memutuskan. Selama Anda memberitahu saya bagaimana Anda bisa mendapatkan begitu banyak bambu petir emas, saya mungkin bersedia melepaskan Anda. Tetapi saya mungkin juga bersedia menarik jawaban dari jiwa asli Anda." Ketika Hanli mendengar ini, sikapnya tetap tidak berubah. Dia kemudian menyipitkan matanya dan dengan tegas berkata, "Berbicara tentang membunuhku dan benar-benar melakukannya adalah dua hal yang sangat berbeda. Jika saya ingat dengan benar, Anda terluka parah di selatan surgawi. Sulit dipercaya bahwa Anda telah pulih sepenuhnya setelah waktu yang singkat. Aku akan membandingkan kemampuanmu dengan jiwa utama. Aku awalnya mengira kamu akan berbicara ketika menghadapi kematian, tapi kurasa tidak. Jadi, jadilah." Niat membunuh melonjak dari iblis penatua, dan cahaya hitam ungu di matanya bersinar. Chapter 959. Api Iblis yang Mengamuk. Saat Hanli dan iblis penatua hendak berbenturan, ekspresi iblis tiba-tiba bergerak dan dia melirik ke belakang. Hanli juga segera merasakan sesuatu dan melirik ke arah yang sama dengan alis terangkat. Segera, api menyala dari kejauhan, diikuti oleh seberkas cahaya. Ketika dia melihat betapa cepatnya perjalanan itu, bersama dengan suara badai yang samar, dia terkejut. Aura ganas keluar dari iblis saat dia terbang ke depan untuk memenuhi cahaya yang mendekat dengan kilatan tak menyenangkan di matanya. Dalam sekejap, garis itu menutup jarak lebih dari 10 kilometer, memperlihatkan seorang biksu dengan rambut acak-acakan. Hek memasang ekspresi tegas di wajahnya, dengan satu tangan memegang mangkuk sedekah merah dan tangan lainnya memegang tongkat hijau sepanjang 1 meter. Ketika dia melihat keduanya, dia terkejut melihat bahwa mereka memiliki wajah yang sama. Biksu itu memandang mereka berdua dan tersenyum, bertanya, "Bolehkah saya bertanya yang mana rekan Dao yang muncul dari pertemuan perdagangan?" Ekspresi Hanli bergerak dan dia diam-diam meliriknya.
Biksu itu memiliki kultivasi jiwa yang baru lahir dan memiliki harta karun yang tidak biasa, jadi tidak mengherankan jika dia berani mengikutinya. Namun, Hanli tidak tertarik karena dia tidak tahu niatnya. Adapun iblis penatua, ketika dia melihat penyusup itu, dia melihat ke langit dengan tangan di belakang punggungnya dan mengabaikannya. Biksu itu menjadi marah. Sejak dia memasuki panggung Naschen Soul dan memiliki Bloodfire Bowl dan Coiling Dragon Staff-nya, mereka yang memiliki kekuatan setara semuanya memperlakukannya dengan sangat sopan. Sekarang, keduanya mengabaikannya, meskipun tampaknya memiliki kultivasi yang agak mirip, dan dia tidak bisa menahan ekspresi wajahnya yang tidak sedap dipandang. Lebih buruk lagi, penampilan mereka mirip, jadi mereka tampak bersama. Jika dia melawan mereka, dia tidak bisa memprediksi hasilnya meskipun dia percaya diri. Karena itu, dia hanya bisa menahan diri dengan paksa saat dia mulai merencanakan cara terbaik untuk menjatuhkan mereka. Tapi sebelum dia bisa membayangkan sebuah pendekatan, lebih banyak cahaya bersinar dari cakrawala. 3 garis berbagai warna terbang bersama ke arah mereka. Ketika beku itu melihat ini, dia tercengang. Dia baru bisa mengejar Hanli setelah menggunakan kemampuan tambahan untuk meningkatkan kecepatannya. Sekarang, ada 3 pihak yang tidak dikenal yang hanya selangkah di belakang. Tampaknya akan ada beberapa kesulitan untuk mengklaim harta itu untuk dirinya sendiri, tetapi dengan pendatang baru ini, dia tidak perlu menghadapi 2 pembudidaya ini sendirian. Dengan pemikiran itu, biksu itu menunjukkan wajah muram dan menatap mereka dengan sinis. Seolah merasakan niat buruk biarawan itu, iblis penatua tiba-tiba memusatkan pandangannya padanya dan kemudian melihat cahaya yang masuk dengan tidak sabar. Betapa merepotkan. Saya awalnya percaya bahwa Anda akan menjadi satu-satunya yang mengganggu. Saya tidak berpikir bahwa ada lebih banyak orang yang mengejar Anda. Karena itu masalahnya, mari kita mulai dengan dia. Setelah kata-kata dingin itu diucapkan, tubuh iblis penatua berkelebat dengan cahaya hitam dan bergegas menuju biarawan itu. Biksu itu dalam hati berteriak ketakutan dan langsung membalik mangkuk sedekah, melepaskan awan api merah dan membentuk penghalang di sekelilingnya. Kemudian tongkat hijau tua di tangannya yang lain berubah menjadi naga banjir zamrud dan menyerbu ke depan untuk memenuhi seberkas cahaya hitam. Dengan kabut hijau yang keluar dari mulut naga banjir, ia dengan keras menyapu iblis penatua, tetapi sebelum serangan itu mendarat, tubuh iblis bergetar dengan cahaya dan menghilang. Mengetuk pengalamannya yang luas dalam pertempuran, biksu itu langsung mengangkat tangannya untuk membentuk gerakan mantra dan melepaskan beberapa segel mantra hijau ke penghalang api yang melindunginya. Neraka melonjak dan mulai berputar dengan momentum yang menakjubkan, berubah menjadi angin puyuh hijau merah yang mencapai ketinggian 100 meter. Masih merasa tidak nyaman, biksu itu menamparkan kantong penyimpanannya untuk mengambil harta pelindung lainnya. Tapi sebelum dia bisa, sebuah blip hitam melintas 10 meter darinya, diikuti oleh 2 tangan yang ditutupi cahaya hitam ungu yang terulur ke arahnya. Pada saat itu, lengan sudah pindah ke penghalang api tanpa rasa takut sedikit pun. Hati biarawan itu bergetar melihat pemandangan itu dan tanpa berpikir lagi, dia berteriak, melepaskan kabut emas besar dari mulutnya. Itu dengan cepat mengembun menjadi penghalang cahaya di depannya saat tubuhnya kabur dalam upaya untuk menghindar. Sebuah ledakan samar terdengar. Seperti kertas, penghalang emas terbelah oleh 2 lengan iblis dan berjalan ke dantian biarawan itu. Setelah menembus hingga bersih, cakarnya membelah dengan kasar, membelah tubuh biksu itu menjadi 2, memercikkan darah dan darah ke udara. Sebuah Naschen Soul merah berteriak dan terbang dengan pedang emas, berjalan lebih dari 60 meter dari tubuhnya. Sama seperti jiwa yang baru lahir bersinar dalam cahaya kemasan untuk melakukan gerakan instan lainnya, sudah terlambat. Benang ungu tiba-tiba muncul di belakangnya, diikuti oleh sesuatu yang menembus kepalanya. Pikirannya terbakar dan dia menjerit karena semua kekuatannya melarikan diri. Tak berdaya, itu terbungkus erat oleh benang ungu dan dibawa kembali ke penghalang api merah.
Ketiga garis cahaya kemudian tiba 1 kilometer jauhnya, dan para pembudidaya di dalamnya dapat dengan jelas melihat apa yang telah terjadi. Ketiganya merasa ketakutan menguasai hati mereka dan segera berbalik, terbang kembali dengan kecepatan yang lebih besar. Mereka semua adalah pembudidaya jiwa awal yang baru lahir. Meskipun mereka awalnya bersekongkol untuk bergandengan tangan, ketika mereka melihat biksu yang terkenal Wicked Fire dibunuh dengan kejam dan Nasjen Soul-nya ditangkap, mereka segera berbalik untuk melarikan diri. Mereka sekarang tahu keserakahan mereka hanya akan mengakibatkan kejatuhan, dan segera menghilang dari pandangan. Han Li merasakan napasnya menjadi dingin ketika dia melihat betapa kejamnya iblis penatua membuang biarawan itu. Dia menatap api yang jauh dengan ekspresi terganggu. Tawa nyaring yang aneh bergema dari kobaran api, dan kemudian kobaran api padam, memperlihatkan iblis sekali lagi. Mulut Han Li berkedut ketika dia melihat ini dan dia merasa cemberut. Iblis penatua sudah mengambil bentuk setengah iblis. Meskipun penampilannya masih menyerupai manusia, dia memiliki sepasang lengan lain dan keempatnya telah berubah menjadi hitam ungu. Lidah ungu sepanjang 1 meter yang menakutkan menggantung dari mulutnya. Itu terangkat setengah dan dengan kuat memegang jiwa baru lahir biarawan itu. Saat dia menatap Han Li dengan tatapan tajam, Han Li menyipitkan matanya dan diam-diam mengembalikannya. Monarch Soul Divergence kemudian dengan khawatir berkata, "Anak muda Han, kamu tidak bisa berurusan dengan iblis ini lama-lama. Pameran perdagangan bawah tanah sudah dekat, dan saya khawatir sebentar lagi, akan lebih banyak lagi yang datang dan akan sulit bagi Anda untuk membebaskan diri. Aku tahu, awalnya aku berpikir untuk membandingkan kemampuannya dengan jiwa utama, tapi sepertinya terlalu berbahaya untuk melawannya. Ayo pergi." Han Li berbicara dengan acuh tak acuh. Dengan lambaian tangannya, pedang terbang emas yang berputar di sekelilingnya mengeluarkan teriakan dan semuanya terbang ke lengan bajunya. Setelah itu, dia membuka mulutnya dan melepaskan beberapa bola esensi darah dari mulutnya, menyelimuti tubuhnya dengan kabut darah. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk lari? Cahaya tidak manusiawi melintas dari mata iblis penatua dan lidahnya masuk ke mulutnya. Kemudian secara kabur, dia menghilang dari pandangan. Han Li tidak memperhatikan tindakan ini dan membentuk gerakan dengan tangannya. Dalam gemuruh guntur, cahaya perak menyala dan sosoknya menjadi tidak jelas saat kabut darah muncul di sekitarnya. Pada saat yang hampir bersamaan, cahaya hitam berkelap-kelip di depan Han Li, memperlihatkan bentuk mengerikan dari iblis penatua. Dia sedikit lebih cepat daripada ketika dia membunuh biarawan itu meskipun menempuh jarak 2 kali lipat. Han Li sekarang tidak lagi membawa udara tenangnya, dan dalam hati berteriak ketakutan. Seringai jahat muncul di wajah iblis, dan dia membuka mulutnya dalam upaya untuk menyerang Han Li dengan lidahnya. Dia dihentikan, bagaimanapun, ketika dengusan sedingin es masuk ke dalam pikiran iblis penatua. Meskipun indera spiritualnya sangat kuat, rasa sakit yang luar biasa membanjiri pikirannya dan dia tiba-tiba harus menghentikan serangannya. Selama penundaan itu, Han Li kabur dan melesat ke depan dalam cahaya merah yang kabur, menghilang dari pandangan dalam satu tarikan napas. Dalam alarm penatua iblis, dia dengan cepat melepaskan indera spiritualnya dan menyapu jarak 50 km dan menemukan jejak Han Li. Namun, dia segera menggunakan Blood Shadow Evasion sekali lagi dan sepenuhnya lolos dari jangkauan indera spiritual iblis. Setan penatua tidak bisa membantu tetapi tetap di tempatnya. Bukankah itu Shadow Form Evasion, sebuah teknik rahasia dari Iron Wing Devils? Bagaimana seorang kultivator dari alam fana dapat menggunakannya? Ini akan merepotkan. Tunggu, sepertinya ada sesuatu yang berbeda tentang itu. Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, ekspresi termenung muncul di wajahnya. Cahaya spiritual kemudian berkedip dari langit yang jauh, diikuti oleh 7 garis warna yang berbeda menuju ke arahnya. Ekspresi penatua iblis bergerak dan dia terbangun dari pingsannya. Tatapan sengit dan dingin menyapu kelompok itu. "Bagus kamu sudah datang.
Saya baru saja selesai menyempurnakan Nascent Souls yang telah saya kumpulkan. Setelah memakanmu banyak, lukaku akan pulih sepenuhnya dalam beberapa tahun. Dia dengan menakutkan bergumam pada dirinya sendiri. Dengan napas dalam-dalam, awan besar ki iblis hitam ungu dilepaskan dari tubuhnya, menutupi dirinya secara menyeluruh. Transformasinya mulai selangkah lebih maju, menumbuhkan kepala kedua di samping keempat lengannya. Kemudian, dia tanpa emosi menatap para pembudidaya yang mendekat dengan dua pasang mata ungu yang bersinar. Chapter 960. Sekte Jimat Surgawi. Provinsi Huaiyuan adalah wilayah besar di pantai timur Kekaisaran Jin. Sebagian besar kota dan kota dibangun di pantai, dan ada banyak pembudidaya luar negeri yang akan tiba di sini untuk memperdagangkan berbagai bahan binatang iblis untuk beberapa sumber daya budidaya dari pedalaman. Dengan demikian, pasar provinsi makmur sepanjang tahun dan sekte sangat kaya, menuai sejumlah besar batu roh dari tahun ke tahun. Bahkan ada beberapa pasar yang lebih kecil lebih jauh, tetapi karena lokasinya yang menguntungkan, mereka juga melakukannya dengan cukup baik. Desa Kaijiang adalah kota kecil di provinsi lebih dari 100 km dari pantai. Ada gunung sederhana di dekatnya yang tingginya kurang dari 1 km. Itu memiliki nada spiritual yang lebih rendah dan hampir tidak bisa dianggap sebagai gunung spiritual. Sementara gunung 100 bambu ini berada di bawah perhatian kekuatan yang lebih besar. Itu adalah rumah bagi sebuah sekte kecil dengan nama Sekte Jimat Surgawi. Sekte itu tampaknya memiliki tingkat terendah di dunia kultivasi, dan semua anggota yang digabungkan berjumlah sedikit lebih dari 100. Terlepas dari kondisi buruk Sekte Jimat Surgawi, itu memiliki sejarah yang luas dan panjang. Puluhan ribu tahun yang lalu, Taoist Heaven Talisman, pendiri sekte, telah menciptakan 3 jimat rahasia yang kekuatannya mengguncang seluruh jin besar, berhasil membawa sekte tersebut setara dengan 10 sekte agung yang benar. Meskipun tidak dikenal sebagai sekte terbesar selama klimaksnya dan tidak memiliki garis keturunan yang membentang kembali ke zaman kuno, ia memiliki puluhan ribu anggota dan merupakan sekte puncak di provinsi tersebut. Meskipun sekte Jimat Surgawi sangat berprestasi dalam Dao Jimat, teknik budidaya mereka agak biasa, dan jimat hanya bisa mencapai begitu banyak. Beberapa generasi setelah kebangkitan mereka mengalami penurunan besar-besaran. Seiring berjalannya waktu, mereka hanya berhasil mempertahankan keberadaannya dengan mewariskan beberapa teknik jimat rahasia mereka. Terlepas dari beberapa pembudidaya lain dari sekte kecil, jarang ada pembudidaya tingkat tinggi yang berkunjung. Karena itu, para murid yang bertugas jaga seringkali mendapati diri mereka menganggur, dan lebih suka mengobrol satu sama lain daripada berkultivasi. Suatu hari, 2 pembudidaya ki kondensasi yang bertugas jaga keduanya mendesah. Seorang murid laki-laki di akhir masa remajanya bergumam, "Saudara bela diri senior Li, apakah pasar benar-benar akan tutup? Meskipun saya baru memasuki sekte baru-baru ini, saya masih tahu bahwa pasar 3 esensi adalah tempat hampir setengah dari pendapatan kami berasal. Tanpa batu roh itu, bagaimana sekte kita bisa terus ada?" Seorang pemuda berusia pertengahan 20-an dengan perawakan montok tanpa daya berkata, "Apa yang bisa kita lakukan?" Beberapa hari yang lalu, Sekte Angin Roh memberi pemberitahuan terakhir kepada master sekte kami bahwa pasar kami akan bergabung dengan pasar mereka atau mereka akan menutupnya dalam 3 bulan. Mereka menggertak kita dengan kekuatan mereka. Menggabungkan pasar, kedengarannya mungkin. Murid muda itu memasang ekspresi heran. Mungkin. Saya mendengar seorang paman bela diri mengatakan bahwa setelah kami bergabung, kami tidak diizinkan untuk mengganggu bisnis apapun di sana. Sekte Angin Roh hanya akan memberi kita 1000 batu roh setiap tahun. Itu kurang dari 1/3 dari apa yang kami hasilkan saat ini, dan tidak cukup dekat. Pemuda yang lebih tua berkata dengan nada marah. Murid yang lebih muda itu mengerjap tidak percaya dan dengan bingung berkata, "Sekte Angin Roh mungkin adalah sekte yang lebih besar, tetapi bagaimana mungkin Gunung Kabut Emas,
lembah matahari terang, atau sekte kita sendiri menyetujui jumlah yang begitu kecil? Pasar tiga esensi adalah sesuatu yang telah dibuat oleh sekte kami. Jika kita bergandengan tangan, kita tidak perlu takut pada mereka. Pemuda yang lebih tua mendengus dan menjelaskan, jika itu hanya sekte angin roh, maka sekte kami tidak perlu takut. Tetapi saya mendengar bahwa sekte yang Vian memiliki andil dalam masalah ini. Sekte kelas menengah asli seperti mereka bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh sekte kecil seperti kita. Hari ini, Master Sekte telah mengundang para Master Sekte sekutu kami untuk mendiskusikan rencana aksi. Mereka tidak dalam posisi yang lebih baik dari kami dan tidak akan mudah menyerah di pasar. Sekte yang Vian, itu adalah sesuatu yang tidak bisa diprovokasi oleh sekte jimat surgawi kita. Tampaknya akan sulit bagi sekte kami untuk melewati persidangan ini. Murid yang lebih muda sedih ketika dia mendengar nama sekte itu. Jika sekte mereka menerima lebih sedikit batu roh, maka para murid juga akan demikian. Pemuda yang lebih tua menghela nafas dan berkata, biarkan saja. Ini bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh murid kelas rendah seperti kita. Mari kita jaga gunung ini sebaik mungkin. Jika kita terus membicarakan ini dan Paman bela diri mengetahuinya, kita tidak hanya akan kehilangan batu roh, kita akan Apa itu? Tiba-tiba, dia melihat ke langit dan berteriak keheranan. Ketika murid yang lebih muda mendengar ini, dia melihat ke langit juga dan melihat cahaya bersinar dari kejauhan. Setelah itu, garis biru sepanjang 10 meter melesat ke arah mereka. Saat garis biru mendekati mereka dengan kecepatan luar biasa, murid yang lebih muda berteriak dengan waspada, sepertinya seorang senior akan datang mengunjungi kita, tapi siapa itu? Meskipun dia tidak mengenal dunia kultivasi lama, dia mengerti bahwa seberkas cahaya bukanlah sesuatu yang dapat dihasilkan oleh seorang kultivator yayasan pendirian dan merasa sangat tidak nyaman. Pemuda yang lebih tua bingung dan bergumam, aku tidak tahu. Mungkin dia datang untuk mengunjungi leluhur bela diri. Kata-kata itu hanya berfungsi untuk menghibur dirinya sendiri. Segera, garis biru tiba di atas mereka. Seolah melihat kedua murid itu, seberkas cahaya jatuh ke tanah dan memudar untuk mengungkapkan seorang pemuda berjubah biru di awal 20-an dengan tangan dipegang di belakang punggungnya. Meskipun penampilannya biasa saja, dia memiliki sikap yang mengesankan. Ketika keduanya bertemu pandang, mereka bisa merasakan tekanan gunung yang membebani mereka. Sudah 4 bulan sejak Hanli meninggalkan pameran perdagangan bawah tanah dan melarikan diri dari iblis Penatua. Dia dengan acuh tak acuh bertanya, apakah ini sekte jimat surgawi Gunung 100 Bambu? Merasakan budidaya Hanli yang tak terukur, mereka segera menentukan bahwa pembudidaya ini adalah senior setidaknya budidaya formasi inti. Setelah bertukar pandang, pemuda yang lebih tua itu membungkuk dalam-dalam dan berkata, ya, senior. Ada yang bisa saya bantu? Hanli mengangguk dan berkata, sepertinya aku telah menemukan tempat yang tepat. Saya membawa sesuatu yang sangat terkait dengan sekte Anda yang terhormat dan ingin bertemu dengan master sekte Anda. Pergi dan buat laporannya. Ya. Mohon tunggu sebentar, senior. Pemuda yang lebih tua dengan bingung mengeluarkan jimat transmisi suara dan membisikkan beberapa kata sebelum melemparkannya ke udara. Jimat kemudian terbang ke batasan gunung dalam seberkas cahaya yang berapi-api. Hanli telah menyapu gunung kecil itu dengan kesadaran spiritualnya sementara dia dengan tenang berdiri. Meskipun ada lapisan batasan yang ada, dia bisa merasakan keadaan umum gunung itu. Dia mengerutkan kening sebagai hasilnya. Dia sudah tahu bahwa sekte jimat surgawi tidak besar sebelum dia tiba, tetapi sekte itu hanya memiliki 100 anggota dan dia hanya bisa merasakan aura samar seorang kultivator formasi inti awal. Persis seperti yang dikatakan Patua Yun di alam umbra, sekte itu berada di ambang kematian. Tentu saja, Hanli tidak datang ke sini semata-mata untuk mengembalikan metode penyempurnaan jimat penaklukan roh. Ada juga desas-desus tentang beberapa naga banjir berbisa yang muncul di provinsi Huayuan. Segera,
Secercah cahaya kuning muncul di belakang dua penjaga gerbang bersama dengan gerbang setinggi 30 meter, diikuti oleh 3 pembudidaya berjalan berdampingan. Mereka bergerak melewati 2 murid penjaga gerbang dan terkejut saat melihat Han Li. Seorang lelaki tua berjubah kuning dengan cepat melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam ke arahnya, dengan hormat berkata, "Kami merasa terhormat dengan kehadiran Anda. Junior ini adalah Yue Zhen, Master Sekte Jimat Surgawi. Saya harap Anda tidak tersinggung karena saya tidak bisa menyapa Anda dari kejauhan." Meskipun dia tidak dapat melihat melalui kultivasi Han Li yang sebenarnya, dia memiliki banyak pengalaman sebagai Master Sekte dan telah bertemu banyak pembudidaya Naschen Soul dan sekarang merasakan kehadiran yang sama kuatnya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa takut. Kultivator yang kuat seperti itu dapat membunuh sekte kecil seperti mereka dengan mudah. Sulit untuk mengatakan apakah kejadian ini akan mengakibatkan bencana atau kebahagiaan. Dari jimat transmisi suara, dia awalnya percaya bahwa itu adalah pembudidaya formasi inti. Karena itu, dia memanggil satu-satunya tetua formasi inti sekte untuk datang ke gerbang, tetapi sekarang dia melihat itu adalah tindakan yang tidak berarti. Ketika Han Li melihat penampilan ketakutan mereka, dia tidak bisa menahan tawa. "Tidak perlu khawatir, karena saya tidak punya niat jahat. Saya datang ke sini untuk mengembalikan sesuatu yang dipercayakan kepada saya." Yue Zhen merasa hatinya rileks ketika dia mendengarnya dan dengan bersemangat berkata, "Junior ini agak bingung, tapi jangan bicara di sini. Silakan masuk dan duduk. Kita bisa berdiskusi di sana." Setelah merenung sejenak, Han Li mengangguk. "Ya, itu baik-baik saja. Masalah ini bukanlah sesuatu yang dapat dijelaskan dengan beberapa kata dengan jelas. Kalau begitu aku menyambutmu, senior." Yue Zhen bersukacita dan dia buru-buru berdiri di samping, dengan hormat menyuruhnya masuk terlebih dahulu. Han Li tidak menolak dan melangkah melewati gerbang. Dengan ekspresi serius, para pembudidaya lainnya dengan patuh mengikuti. Hutan 100 bambu tidak terlalu besar, jadi mereka dengan cepat tiba di gedung sekte di atas gunung. Han Li dan Master Sekte kemudian memasuki aula utama. Yang mengejutkan, ada 2 pembudidaya setengah baya sudah duduk di aula. Mereka ketakutan berdiri setelah merasakan budidaya Han Li dan buru-buru membungkuk. Han Li melambaikan tangannya agar mereka duduk kembali, tetapi mereka tidak berani dan hanya berdiri di samping. Yue Zhen meminta maaf dan berkata, "Rekan Taois, ini adalah tamu sekte. Kita harus membicarakan masalah ini lain kali." "Hehe, kami merasa terhormat dengan kehadiran Anda, senior. Tolong pergilah." "Itu benar, kami akan pergi." Kedua pembudidaya dengan cepat mencapai pemahaman dan memasang ekspresi kekaguman sebelum membungkuk sekali lagi dan berangkat dari aula. Kemudian, cahaya putih melintas dari luar dan garis tak berwarna melesat masuk, memperlihatkan seorang lelaki tua berjubah putih. Ketika Yue Zhen dan yang lainnya melihatnya, mereka buru-buru memberi hormat sambil tersenyum dan memberi hormat. "Salam, Paman Bela Diri Wen." Bersambung ke chapter 961. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.